Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ngeri ya. Tuhan Bapa menimpakan kejahatan kepada Yesus. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jangan lupa, 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Eli Eli lama sabatani, aku haus. Hari ini engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Terus, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Tetapi di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan bahwa dirinya ditindas dan tidak membuka mulut. Oke, baca selanjutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yang nomor 9, Yesus dikuburkan di tanah pekuburan yang baru. Tanah pribadi milik Yusuf, saudagar kaya. Jangan lupa, bukan ditempatkan di antara orang-orang fasik. Ya. Terus, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Berarti Bapaknya berkehendak untuk meremukkan Yesus dengan kesakitan. Ngeri. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, ternyata dia metong. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oke, di dalam Yohanes 53 nomor 10, saya akan bukakan di dalam di dalam Yesaya 53 nomor 10, saya akan membukakan Yohanes 11 nomor 51. Apa dikatakan di situ? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Berarti dia tidak lanjut umurnya. Kan seperti itu. Terus, nubuatan ini sebenarnya untuk siapa? Saya akan buka di dalam Yesaya 1. Menafsir, boleh nggak saya jelasin dulu? Sebentar. Oh, silakan Anda tafsir. Ini nubuatan untuk siapa? Kalau untuk Yesus sudah terbantahkan sebentar. Ya, ini kan Anda berusaha sedang menafsir. Yesaya 1 tidak. Kalau Anda tidak saya menafsirkan, tunjukkan kitab tafsirannya sama saya. Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi untuk siapa ini? Untuk raja-raja Yehuda. Siapa raja-raja Yehuda? Hizkia, Yotam, Ahaz, dan Uzia. Bukan kepada Yesus. Baca dong Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia. Emang Yesus di zaman Uzia? Gitu loh ya. Ini bukan nubuatan tentang Yesus. Silakan kamu membantah saya. Ini nubuatan kepada siapa? Saya catat tadi ada hampir 3 menit ya, 4 menit ya. Tolong jangan dipotong ya. Kalau Anda mengatakan Anda sering teriak-teriak di room, Anda pernah Kristen. Seharusnya Anda baca ayat ini tidak. Kalau pernah Anda tahu, makanya banyak orang yang saya bingung yang mualaf-mualaf ya. Anda baca ayat ini tadi, Anda bertanya. Tolong membantah saya, jangan menyinggung tentang mualaf-mualaf. Karena orang yang mualaf itu yang membaca kitabnya secara benar, tidak mendengarkan doktrin dari pendeta. Hei, Bang Nathan, saya membiarkan Anda berbicara, jangan menyinggung atau memframing atau membawa tentang pribadi saya. Saya mualaf karena saya tahu isi kitab ini tidak sesuai dengan penafsiran pendeta. Sabar, karena pendeta menafsirkan dengan sesuai pikirannya sendiri. Kalau memang pendeta menafsirkan kitab ini, ada kitab tafsirannya, tunjukkan sama saya.
Ya, Anda jangan membawa oke. tentang mualaf. Oke, Orang mualaf oke. itu, dengar, jangan oke, mute-kan Oh, aja. saya diam Orang dulu. mualaf itu orang yang tahu isi kitabnya bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau saya tanyakan, kau menjelaskan tentang Tritunggal, Triteos, apa, saya tidak peduli. Intinya Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Simple loh Bang Nathan. Cuma kalian terlalu banyak kajian-kajian yang sebenarnya tidak masuk akal. Apakah Yesus dilahirkan sebagai manusia? Ya manusia. Hakikatnya apa? Hakikatnya manusia. Terus apakah Yesus bukan Tuhan? Ya Tuhan. Hakikatnya apa? Bingung kau. Karena definisi hakikat itu adalah intisari. Saya manusia. Saya dilahirkan sebagai manusia. Apakah saya bisa menjadi Tuhan? Jangan lupa, yang memiliki mukjizat itu bukan Yesus saja, Nabi Musa. Terus kenapa Yesus dilahirkan tanpa ada hubungan suami istri? Karena Allah menunjukkan kekuasaannya. Dia bisa berbuat apa saja di luar nalar pikir manusia. Ketika Allah menciptakan Yesus, ditiupkan roh itu ke dalam kandungan Bunda Maria, bukan berarti roh itu, roh yang dari Allah itu kepada manusia, bukan berarti manusia itu akan menjadi Allah. Inilah pemikiran kau. Makanya kenapa mualaf itu cerdas. Orang yang masih menuhankan manusia itu adalah orang yang dodol. Jangan bawa mualaf. Kalau kau mau menjelaskan nubuat tentang Yesus di dalam Yesaya 53, tunjukkan bahwa itu untuk Yesus. Saya sudah bantah, keturunannya itu bukan keturunan pengikut, tetapi keturunan biologis. Berarti Yesus punya anak. Kau mengiyakan itu. Saya Lanjut. jawab ya. Oke. Sebelum saya jawab, saya boleh tanya karena kamu pernah Kristen. Apa arti Mesias coba? Apa yang Anda tangkap definisi Mesias? Coba Mesias artinya orang yang diurapi. yang diurapi jadi apa dia? Diurapi jadi apa? Di Mesias itu orang yang diurapi, yang mengurapi seorang Mesias yang akan menjadi raja, itu adalah orang-orang ulama-ulama para petinggi orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Dan syarat menjadi Mesias itu harus mempunyai istri. Kau tahu nggak sih, Mesias yang kau katakan adalah Yesus pernah nggak diurapi oleh rabi-rabi Yahudi, oleh ulama-ulama tinggi orang Yahudi? Pernah nggak? Nggak ada. Bahkan yang mengurapi Yesus itu siapa? Seorang perempuan yang bukan mahramnya yang memegang-megang badan Yesus. Kalau menurut tradisi Yahudi, menurut hukum Yahudi, itu harusnya dirajam. Dirajam. Kenapa ada perempuan, ya? Dia memegang-megang yang bukan mahramnya, kakinya dipegang, kepalanya dipegang, tetapi dibiarkan. Terus kalian mengatakan itu karena ajaran kasih. Bullshit. Jangan. Yesus itu pelaku hukum Taurat. Yesus itu tunduk kepada hukum Taurat. Dia tahu hukum Taurat itu tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Makanya kalau kau mengatakan Yesus katanya mengampuni orang yang berzina, itu data rekayasa itu yang ditambah-tambah. Kalau kita lihat manuskrip aslinya mana ada itu. Jangan melakukan pembodohan sama saya. Jadi Anda setuju yang diurapi definisi Mesias ya? Setuju ya? Nah, saya katakan yang diurapi menjadi raja. Pernah nggak Yesus jadi raja di bumi? Padahal dia kan Mesias gelarnya, yang diurapi, yang mengurapi Elohim itu sendiri. Nah, apakah Mesias pernah jadi raja di bumi? Saya jawab. Harusnya kau tanya, apakah Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi? Karena orang Yahudi tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah seorang Mesias. Jangan lupa, Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi. Mereka menantikan kedatangan Mesias itu bukan Yesus. Singkat aja Nora. Makanya, dulu. Makanya orang Yahudi itu menolak Yesus. Di mana mereka menerima Yesus sebagai raja? Karena apa dulu? Kan aku tanya, kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Kenapa? Saya menjawab boleh? Oke, saya jawab ya. Kenapa dia ditolak? Mereka mengharapkan Mesias itu jangan menolak Taurat seperti yang dilakukan Yesus. Ternyata emang Yesus menolak Taurat? Di mana Yesus menolak Taurat? Di mana Yesus menolak Taurat? Ketika dia ketika dia mengatakan saya dan Bapa adalah satu, kemudian dia dilempari, kemudian dia berkata sebelum Abraham. Kenapa Anda ketawa? Jawab aja. Ketika dia berkata, perhatikan, ketika dia berkata saya dengan Bapa satu sebelum Abraham ada, itu sudah pelecehan hukum Taurat. Itu syirik namanya dalam hukum Taurat. Kemudian dia mengatakan sahabat boleh bekerja, itu juga syirik dalam hukum Taurat. Ajaran dia sebagai raja ditolak, kau tidak cocok jadi Mesias. Anda tahu itu Mesias raja tadi, Anda sudah setuju diurapi. Saya mau tanya yang berikutnya.
kasih makan dulu anjingnya Pak, bising. Dikasih serapan dulu Pak Nathan guguknya. Ya. Yang berikutnya pertanyaan saya seperti itu. Anda setuju? Apa arti Al-Masih? Al-Masih. Apa arti Al-Masih? Dalam Anda kan Isa Al-Masih. Al-Masih menurut Anda apa? Lanjut aja dulu sebentar. Singkat aja, Al-Masih itu sama nggak dengan Mesias menurut Anda? Lanjut dulu Pak, kami tidak mau digiring dengan narasi Bapak. Lanjut, bantah itu Bunda Nggak, biar Nora. saya jelaskan Bapak nih. Yesaya 53 tadi, biar dapat dia poinnya. Ini Yesaya 53 berbicara Al-Masih di sini. Al-Masih itu menurut Anda itu sama nggak dengan Mesias, Raja? Setuju? Al-Masih itu menurut bahasa Ibrani keberkahan untuk nabi. Silakan lanjut. Berarti beda dengan arti Mesias. Setuju? Beda atau sama? Harusnya sama sih. Al-Masih itu Mesias, Raja. Tapi Yesus tidak pernah Raja di bumi. Mesias Al-Masih itu keberkahan untuk nabi, ya, atau yang diurapi itu khusus untuk nabi. Sekarang masalahnya, Yesus kau itu diberkahi tidak sama orang Yahudi. Hah? Yesus kau diberkahi nggak sama orang Yahudi? Ada nggak yang mengurapi dia sebagai seorang nabi? Berarti Anda lebih setuju karena Yahudi tidak mengurapi dia jadi Al-Masih. Quran Anda Di dalam gugur gitu. kitab Quran Anda kamu, gugur. sekarang saya tanya, di dalam kitab kamu, apakah Yesus diurapi sebagai nabi? Emang Yesus nggak perlu diurapi manusia, langsung Elohim mengurapi dia. Nggak perlu. Kalau itu jangan dikatakan kalau dia adalah seorang Mesias. Karena Mesias itu artinya yang diurapi, itu yang mengurapi dia itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Siapa? Rabi-rabi, para ulama tinggi. Di Dikatakan situ orang lah Yahudi. kelir. Kau Itulah coba kau dulu belajar keliru, deh sama Nora. orang Yahudi deh. Jangan ajarin saya Nora. ya. Kalian tidak orang Yunani mengajari orang Yahudi. Kalian yang kitabnya orang Yunani seolah-olah lebih paham bagaimana tradisi Yahudi. Nah ini metong kalian, tahu kalian? Ya oke. Jadi begini Nora ya. Begini, memang Mesias yang diurapi jadi raja betul. Tapi kalau raja dunia, Nora, tapi kalau raja Tuhan semesta alam yang mengurapi Bapak Elohim, makanya tunggu dulu, jangan potong dulu. Dia raja semesta. Jangan melakukan pembodohan. Oke, Raja silakan, semesta silakan. alam di mana dia? Di mana kekuasaan dia sebagai semesta alam? Perhatikan, saya tanya tadi kan di bumi dia nggak pernah jadi raja, Anda terima. Jadi dia rajanya di mana? Dia Rajanya jadi di mana? raja semesta alam, saya bilang kan begitu. Semesta alam itu Makanya apa? Dunia dong. Dia raja dunia. Dia tidak Tuhan. pernah menjadi raja di dunia, tetapi dia menjadi raja semesta alam. Cemananya kau itu bernarasi? Kau tidak tahu. Nanti saya jelasin. Makanya jangan buru-buru ngomong. Dunia dengan semesta alam apa bedanya? Semua mau dunia mau semesta alam milik dia semua. Iya. Terus kerajaannya di mana? Siapa yang mengaku dia sebagai raja? Ini Siapa yang yang mau saya mengaku dia jelasin. sebagai raja? Ini yang mau saya jelasin. Adakah orang Yahudi menerima dia sebagai raja? Ya, Yahudi nggak perlu. Tapi memang murid-muridnya ada orang Israel juga orang Yahudi. Ada yang mengaku, ada Yahudi yang tidak menolak. perlu. Terus yang mengaku Ya. dia sebagai raja siapa? Ada murid-muridnya kan banyak orang Yahudi, orang Kristen apa agama Yahudi banyak dong. Berapa pengikutnya? Oh ribuan lah. Waktu Petrus saja membaptis ada 5.000. Oke, saya tunjukkan data. Tunggu dulu. Tunggu Masa- dulu, pengikutnya udah, katanya satu orang banyak. aja lah, satu orang. Udah gini aja. Sebentar. Satu orang aja orang Yahudi udah dah. Udah dah, satu orang Yahudi. Satu orang aja Yahudi. Biar saya jelasin, biar jangan putus Dia, satu orang Yahudi. dia mengatakan Ya. sebentar, ini tertampol Ya. lagi, diam dulu. Ya, Ya ya, kan? Nah, tunggu dulu. Dia mengatakan katanya yang mengikuti Yesus itu banyak. Nora banyak, dia raja semesta alam. Kalau yang namanya raja berarti akan ada rakyat-rakyatnya, kan begitu. Kalau cuma satu biji saja ya berarti dia bukan raja. Dia di rumah aja gitu loh. Di dalam Yesaya 53 yang dia kutip itu nubuatan untuk Yesus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina dan dihindari orang. Jadi siapa pengikutnya? Kau yang membangun Yesaya 53 tadi. Kau mengatakan banyak pengikut Yesus. Sementara Iya, di saya Yesaya jawab. 53, ia Saya dihina dan jawab. dihindari orang. Makanya Iya, saya pakai data jawab. dong. Saya Lanjut. jawab. Ya, sebelum ke Yesaya 53 nanti saya jelasin semua. Dengan kamu pokoknya saya buat puas hari ini. Pokoknya saya siap lepas buat kamu. Oke?
Nah, tadi saya udah bilang tadi di awal, Mesias itu raja, Anda setuju? Al-Masih itu raja. Dia dapat gelar Al-Masih tapi nggak pernah punya raja di bumi. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, kelak dia menjadi hakim. Quran Anda juga setuju Yesus jadi hakim. Yang berhak hakim itu harusnya sih raja. Raja ya. Raja boleh nggak disembah? Boleh. Raja boleh disembah? Boleh. Boleh ditaati? Boleh. Tapi kerajaan Yesus apa di bumi? Murid-murid pernah bertanya, nanti aku jadikan Perdana Menteri lah Tuhan. Oh, kerajaanku bukan di sini bro. Kerajaan saya di sorga. Saya kerajaan Elohim. Silakan dijawab aja, jangan ketawa. Silakan dijawab. Sudah ada orang di surga. Sudah ada di surga. Sudah ada yang di surga. Definisi Ada nggak raja di surga? Anda pun definisi Anda aja pun raja itu mentoknya di penipuan. rakyat. Lanjutlah, nipu-nipumu Nathan. Ya, saya lanjut ya. Kerajaan yang Anda pikirkan itu mentoknya di rakyat. Lebih hebat dong raja semesta alam. Anda mentoknya raja itu di rakyat, seperti Raja Daud. Anda kenaknya di Mesias Al-Masih, sang raja menjadi hakim yang adil. Dia adalah Tuhan semesta alam. Itu arti Mesias dan Al-Masih yang Anda teman-teman muslim tidak memahami, di mana Muhammad memberikan sekte dalam Islam hanya menyiarkan di video saya, di VT saya banyak itu tentang bagaimana Islam yang sesungguhnya adalah harus meyakini Yesus adalah Mesias Al-Masih. Kalau Anda Islam yang benar, harus Anda setuju Yesus Isa Al-Masih disebut Al-Masih atau Raja Tuhan semesta alam. Karena Al-Masih, Anda setuju? Tunggu, Anda setuju di room ini? Anda setuju di room ini Isa bergelar Al-Masih? Coba ada nggak? Isa disebut Al-Masih, Anda setuju di room ini? Isa disebut Al-Masih, setuju? Pakai dalil, Pak. Dalilnya mana Pak Nathan? Isa disebut Al-Masih, setuju nggak di room ini? Isa tadi disebut Al-Masih. izin, Pak Nathan ngerti nggak tadi pertanyaan Bunda Nora, Pak Nathan? Ya tentang Yesaya 53 dong. Ya udah itu ngerti dia nggak? tanggepin. Ya. Oke, Tanggapin saya lah. tanggapin ya. Harus mencar-mencar Kok saya sana disuruh sendiri. nonton gitu? Saya masuk ke Yesaya 53. Oke. Nah, di Dari sini yang tadi. kenapa saya agak gilir tadi ke Al-Masih atau Mesias sebagai raja, di sini kenanya di ayat kedua. Sebagai taruk sang Al-Masih tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia sang Al-Masih tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga memandang dia sang Al-Masih dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ini yang terjadi ketika dia disalib. Ini perjalanan salib dia. Sang Al-Masih dihina dan dihindari orang ketika disalib. Ayat yang ketiga, penuh kesengsaraan ketika disalib, yang biasa menderita kesakitan ketika di bumi. Sang Al-Masih sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia tidak masuk hitungan karena penderitanya sangat berat. Tidak ada yang sanggup menghadapi pukulan yang terjadi kepada sang Al-Masih ketika disalib. Tidak ada, karena memang nggak bisa masuk hitungan. Kalau Anda pernah berkata, saya pernah jatuh dari mobil, itu belum apa-apa. Tidak masuk hitungan, itu artinya ayat yang tepat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung sang Al-Masih, dan kesengsaraan kita lah yang dipikul sang raja di atas Pak, segala jangan raja. khutbah, Pak. Substansi pertanyaannya tidak Saya baca ayat, Pak. Saya baca. Tolong jangan kepanasan ya. Tolong tenang. Bukan Padahal kepanasan, Pak. Substansi pertanyaan Bunda Nora nggak Bapak sentuh, nggak Bapak Ya, jawab. saya mau jawab ya, saya 53. Saya mau jawab ya, saya 53. Tolong tenang. Saya mau jawab ya, Kalau saya mau jawab tinggal 53. jawab Bapak, jangan berkhutbah. Oke, mohon maaf saya berkhotbah tadi. Tetapi Kan? sesungguhnya penyakit Disuruh menjawab malah Nah, gitu berkhutbah. jujur. Nah, Ayat gitu keempat jujur, saya Bapak. bacakan. Kebiasaan. Ayat keempat saya bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah atau terkutuk, dipukul dan ditindas Bapa Elohim. Ayat yang kelima, tetapi sang Al-Masih tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sang Al-Masih diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur sang Al-Masih kita menjadi sembuh. Ayat yang keenam, kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri buat agama masing-masing, tapi Tuhan Elohim menempatkan kepadanya kejahatan kita. Makanya iman kami di ayat yang ke-6 ini mengatakan Yesus rela mati buat saya, buat kita semua di room ini. Ayat yang ke-7, Lain ditanya, lain dijawab. Bapak kalau dekat saya yang cekek, Pak. ke-7, yang ke-7, dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa pembantaian. Jadi anak domba itu jangan dibilang kami binatang ya, seperti.
Nah, tolong pahami ya, gambaran Nah, anak Yesus domba sering itu emangnya memberikan. apa, Jadi Pak? ke anak Nathan? domba, Pak, Gambaran. fokus, Pak, ke pertanyaan Bunda Iya, Nora, anak domba Pak. itu apa Nanti emangnya, ketampol Pak? lagi kalau bawa anak Iya, domba, Pak. binatang Bapak sih, mau saya tapi cek, Bapak. digambarkan. Hanya gambaran ya, bukan kami benar-benar terlahir Iya, seperti anak domba binatang. itu hewan Oke. atau apa tuh, Pak? Walaupun Hewan, gambaran ilustrasi. gitu. Itu Berarti Tuhan gambarannya sering memberikan hewan. ilustrasi. Di dalam Ilustrasi Alkitab, katanya. di dalam Berarti yang Alkitab, Pak, fokus. diilustrasikan itu adalah binatang. iya, kami digambarkan sebagai anak domba karena domba adalah binatang Iya, terlembut berarti di Bapak itu seluruh dunia. digambarkan sebagai binatang, betul? Iya, benar, digambarkan. Ya sudah. Tapi bukan Nah, ya binatang. sudah, iya, Pak. Ya, Diakui oke, saya dong lanjut. dengan binatang. Saya lanjut. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ketika dia disalib, dia tidak membela dirinya. Bisa apa tidak dia keluar dari dosa? Sangat bisa. Ini kejadiannya pas di kayu salib. Kemudian ayat yang ke-8. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia, sang Mesias, sang Almasih terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya sang Almasih terputus dari negeri jawaban orang-orang Bunda hidup. Nora tadi dong, dijawab Pak Nathan. Itu tadi tentang Yesaya 53 tadi. Ini saya terangkan tuh. Dia tanya tadi tentang Apa Yesaya yang 53 diterangin penjelasannya. Bapak? Itu berkhutbah namanya. Iya, tadi kan Poinnya gini, bro. apa? Gini, Bang. Tadi kan dia minta Yesaya 53 ini coba Anda sanggah katanya begitu. Saya jawab sekarang. Oke? Nggak apa-apa. Ya, ya. Mereka tunggu dulu. Nathan itu mengatakan itu dia berasumsi menurut dia itu Al-Masih bukan Al-Masih Isa ya, tapi Al-Masih Dajjal. Memang akan ada Ya. Al-Masih Iya, Dajjal. betul. Itu tanda hari kiamat. Jadi Al-Masih yang diterangkan oleh Nathan bukanlah Al-Masih Isa tetapi Al-Masih Dajjal. Ya, ya, Yang menyesatkan umat-umat Kristen. Sehingga Yesus datang, Nabi Isa datang, Al-Masih Isa datang untuk apa? Untuk menyerukan ajaran tauhid. Ya, Oh, jangan lupa. berarti Misi Al-Masih Nabi Isa ini Dajjal. datang. Diam dulu. Misi Nabi Isa datang itu untuk menyerukan satu ajaran tauhid, terus mematahkan salib. Apa maksud mematahkan salib? Di luar dari agama Islam itu akan dihabiskan, dibinasakan. Hati-hati kau Nathan, karena kau pengikut dari Al-Masih Dajjal. Nah itu Ya. yang dinanti-nantikan sebenarnya sama kalian. Terus yang ketiga membunuh B2 yang sudah, ya benar. Jangan disanggah saya dulu. Kau menerangkan Al-Masih seolah-olah Al-Masih Isa yang dilahirkan oleh Siti Maryam atau Bunda Maria. Enggak. Al-Masih Isa itu menyerukan ajaran tauhid. Sementara Al-Masih Dajjal itu menyesatkan, membuat Tuhan itu menjadi 3. Itu saja dari saya. Iya, oke, saya lanjut ya. Ayat ke-8. Ya, pokoknya sepuas-puasnya dia Anda mau bilang Al-Masih Dajjal, Mesias Dajjal, suka sampai Mengenai Tritunggal itu ajarannya Ayat 9, puas-puasin aja deh. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Artinya yang selayaknya Yesus tidak pantas di antara kuburan manusia. Semua manusia fasik. Baik para Kristen ini pun sebenarnya kita ini pun ada melakukan kefasikan. Yesus Iya. dikuburkan di tanah kuburan yang kosong. Saya akan carikan datanya. Itu kuburan Yesus di antara orang keturunan Abraham. Abraham itu pun saudaranya banyak orang fasik. Gak semua itu pengikut Elohim. Artinya dia di antara manusia yang berdosa, itu maksudnya. Orang berdosa. Fasik ini bukan harus gimana-gimana ini. Harus Dan dalam matinya gimana sih, Pak? dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Di sebelah kiri Tuhan Yesus ada penjahat. Haleluya. Kemudian? Nathan. Ya. Apa yang Kemudian, mantap kata-kata dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Perhatikan, tipu tidak ada dalam mulutnya. Amin. Quran, ya. Itu Apa tuh itu? kata jemaatnya keren katanya. Ya. Ya. Oke, nggak perlu lah itu pujian. di sini. Nggak apa-apa. Oke, ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Sang Al-Masih dengan kesakitan. Apabila Sang Al-Masih menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Perhatikan ya. Di dalam Amin, betul. hukum Yahudi, perhatikan ini yang penting buat kamu Nora. Di dalam hukum Yahudi, Anda tidak boleh berjumpa dengan Bapa Elohim tanpa ada kurbanot. Harus ada penumpahan darah hewan. Memang darah hewan, bukan darah manusia. Itu hukum Yahudi. Dan perhatikan, jangan coba-coba datang menyembah Tuhan tanpa kurban. Dan Darah itu hewan. adalah syaratnya di Yahudi. Makanya ayat ini mengatakan seperti itu. Dikatakan pada ayat ke-10, ayat ke-9 masih. Tetapi berkehendak meremukkan dengan kesakitan. Apa nih Pak Nathan? Poinnya apa sih? Poinnya apa? Apabila gitu, ia menyerahkan Bunda Nora dirinya gitu loh. sebagai korban penebus salah.
Jadi harus ada kurban ya. Itu syarat Kurban yang apa? hukum Yahudi. Binatang tadi, darah binatang tadi. Iya, darah binatang kan. Harus Nah, ada berarti korban Yesus penebusan. binatang. Tunggu dulu, jangan gitu dong. Anda kan hujat itu namanya. Iya, nggak boleh hujat Muslim kita di boleh rumah. Enggak ngujat Muslim loh, boleh enggak menghujat. ngujat. Oke, saya lanjutin. Sabar kawan. Nathan Sabar, masih sabar. menjelaskan itu. Iya. Itu bukan Apa saya yang jelaskan, dijelaskan Pak. poinnya apa Biar jangan terlalu panjang lah, Poinnya- Nathan. Biar jangan poinnya terlalu nanti. panjang. Yesus dikuburkan di antara orang-orang fasik, bukan di dalam Ya. Lukas 23 mulai nomor 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Theos. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Kau baca Lukas 23 nomor 53. Di mana belum pernah dibaringkan mayat. Oke, saya lanjut emang- kepada diam dulu kok. Emang ada Kau kuburan bareng-bareng, ada kuburan bareng-bareng gitu. sebentar, kau ya tenang aja kau. Saya tunjukkan. Wakaf itu maksudnya kan. bicara tentang Yesus. Oke, silakan. Ini kan temanya apa? Oke, di dalam Matius, diam dulu. Kau diam dulu surat. Di dalam Matius 27. Yesus dikuburkan 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus juga. Ini lucu. Katanya imam besar, sekarang menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafani dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur, dan pergilah ia. Di dalam, tenang dulu, kok di dalam Markus. Biar jelas, Yesus ini bahas dikuburkan kuburan bersama atau orang-orang bahas fasik Yesus atau Tuhan? tidak. Diam dulu kau, saya tidak bicara sama kau Suat. Kalau nggak suka kau turunlah kau, baiklah cerita kau. Kau ajak semalam aja diskusi sama Bang Jumat juga ya kau. Markus 15 nomor 42. Udah tenang, Sementara itu hari, diam Aku dulu. tenang, Sementara Bang. itu hari, Yuk. dengar dulu. Tidak si Suat. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Theos, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Dia heran, ya kan? Karena apa? Katanya Yesus adalah Tuhan, tapi kok mati Tuhan? Itu Pilatusnya heran pula, ya kan? Pilatus saja heran, apalagi saya, ya kan? Maka ia memanggil kepala pasukan yang bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Heran dia. Aku pun juga bertanya, apakah Yesus mati? Tapi katanya Tuhan, ya kan? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu membaringkannya dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkan sebuah, balik lagi ke Lukas. Kita lihat, tengok dulu. Yesus ini dikuburkan bersama orang-orang apa tidak? Lukas, di dalam Yohanes. Sebentar, jangan kau ketahuan Nathan. Saya kan membaca firman Tuhan kau yang sebenarnya kontradiksi. Ya kan, sebenarnya ini bagaimana ini ceritanya? Kok berbeda-beda? Katanya Yusuf itu adalah seorang kepala majelis, tetapi murid juga, ya kan? Kacau ibu satu. Iya. Enggak kacau. Memang kitab kau yang kacau. Bagaimana lah kau ini? Iya kan? Bunda, ini ada Bunda naik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi. semuanya. Iya, lanjut Indah, lanjut. Saya monitor dulu. Iya. Saya baca satu aja ya, abangku. Nah, ini Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf, Yohanes 19. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus. Ini sembunyi-sembunyi pula, tetapi kepala majelis terkenal. Cemananya ini. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus, yang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafani dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan di suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang.
dia bukan di antara kuburan orang-orang fasik. Di mana kuburan orang-orang fasik, Nathan? Nathan. Nathan. Ya, saya di sini. Nathan. Oh, dia lagi cari data. Ini apakah data saya ini apa? Bukan, saya bukan nyari data. Itu guguk saya lagi Jadi nyanyi-nyanyi. nyari Saya asumsi lagi kau. nyanyi. Guguk saya lagi nyanyi-nyanyi, jadi saya off kan. Oke. Oh, Tadi guguk kamu nyanyi, kau paham bahasa guguk? Astagfirullah. Hebat, Nathan tahu bahasa binatang. maksud saya guguk saya lagi bersuara gitu loh. Oke, saya Tahu jawab pula ya. dia bilang nyanyi tadi. Ya, Oke, saya jawab. Jadi apa definisi diantara menurutmu? Diantara apa yang kau tangkap diantara? Diantara, coba. apa definisi kubur yang baru yang belum pernah ditempati oleh mayat-mayat yang lain? Definisinya kuburan kosong, artinya yang baru gitu, sama. Mana ada kuburan ditimpa-timpa, jarang lah itu sekarang di Indonesia itu kalau kuburan. Sekarang Yesus ini dikubur di dalam tanah atau di dalam goa? Jadi di sana memang tradisinya di goa, nggak seperti kita harus dikorek Nah, goa mereka. jadi kubur Ya, Yesus korek goa ini baru. di tanah yang baru, Nathan, yang belum pernah ada orang-orang mati juga dikuburkan di situ. Karena tanah ini adalah tanah pribadinya si Yusuf, seorang saudagar kaya. Lucu kau ini, masa nggak tahu Hanya kau isi Bibalmu? definisi, Kalah kau sama mualaf kau. Orang mualaf lebih Definisi paham Bibal kau diantara. daripada kau. Apa yang maksudku yang kamu tangkap definisi diantara? Di antara itu begini, Nathan. Kalau saya bawa mayat ayah saya di kuburan umum, berarti di situ sudah ada di antara kubur-kubur yang lain. Nah, masalahnya Yusuf seorang saudagar kaya meminta mayat Yesus dikuburkan di tanah pribadinya. Yang belum pernah ada di situ dikuburkan mayat-mayat yang lain. Kamu paham nggak di sini sih, Nathan? Pantaslah kamu masih Kristen. Definisi Lanjut, diantara. abangku. Definisi diantara di situ, di sekitarannya itu ada kuburan leluhurnya. Ya, bukan harus lengket-lengket, nggak harus lengket-lengket. Ada kuburan yang lain. Kok ketawa? Loh, jadi maksudmu gimana? Kau sudah asumsi di mana orang-orang, berarti leluhurnya Yesus itu adalah orang-orang fasik. Kurang ajar kau, Ya, fitnah kau. Leluhurnya kan orang berdosa. Iya, memang Yesus juga mengatakan kepada ahli Taurat, kalian orang fasik, kalian katanya kepada ahli Taurat. Dengar dulu, leluhurnya Yesus itu berarti adalah ya nasabnya Yesus ke atas, keturunannya Yesus yang mulai dikatakan Yesus adalah anak Daud, itu kau katakan orang-orang fasik. Ada orang fasik, tapi tidak semua. Tapi ada orang Allahu fasik juga. Akbar. Inilah yang namanya kau itu menafsirkan kitabmu seenak kau saja, Nathan. Jadi menurutmu satu. Allahu Akbar. Oh iya, menurutmu Bang, satu Bang, keluarga lanjut, Abang. sebentar. Menurutmu satu keluarga itu sementara agamanya Islam semua nggak ada yang hidup nggak benar gitu? Orang fasik itu secara umum universal orang berdosa, artinya nggak gimana-gimana, artinya itu lo aja yang framing terlalu berlebihan gitu. Cari ayat data segala macam. Itu definisi orang fasik itu orang berdosa gitu aja. Manusia semua berdosa. Keturunan Abraham juga berdosa semua. Hanya Yesus yang suci. Quranmu yang mengakuinya. Tidak ada di dunia yang suci. Semua orang berdosa. Begitu. Makanya kitab Gedabrus. Kenapa saya katakan Gedabrus? Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Isa, menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Musa. Diam dulu. Koreksi, saya Kitab Injil koreksi. kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Apakah nabi-nabi ini memiliki dosa? Nathan? Semua nabi punya dosa. Tidak ada yang suci, hanya Yesus yang suci. Babamu. Makanya datangnya Al-Quran itu untuk apa? Itu untuk menyempurnakan apa? Karena kitab-kitab yang terdahulu sudah dirubah-rubah. Nah, seperti kalian ini mengatakan nabi-nabi yang mulia ini berdosa. Gigi kiper kau. Kalau nanti saya tanya siapakah yang menjadi saksi Nabi Daud? Diam dulu. Semua Nathan. nabi. Siapa yang? Oke. Nathan, inilah kitab kalian. Kitab kalian itu telah menghujat nabi-nabi Muslim, nabi-nabi Islam. Kenapa?
Karena kalian mengatakan Nabi Daud berzina. Nabi Lut itu juga berzina kepada 2 putrinya. Sungguh miris memang kitab kalian ini. Kitab kalian ini bagaimana ini? Coba Halo, aku tanyakan Nora. dulu kepada Pak kalian. Enggak Dia dulu nyambung kawan kemana-mana pembicaraanmu, lanjut. Biar Nyambung. sampai puas dia suka puas-puas. Bukan sampai biar aja. puas. Kau tadi kan memframing pribadi bahwa orang mualaf itu tolol, tidak mengerti. Karena kami mengerti karena apa? Beginilah secara akal sehat ya. Nanti disambung sama abangku. Tolong Karyana di mute dulu. Ayo lanjut dulu yang Kalau- desa 53 itu. Sama saya kau jumpa yo. Kau diam dulu. Ya, Kalau nanti biar ya saya aja. 53 Kasih dulu, nyungsep kasih kau. Kasih waktu. Kalau ya saya Kasih 53 waktu. nubuatan untuk Saya- Yesus Biar saya berarti kau menjawab. Kau membenarkan. hanya Diam dulu Nata. mulut kau aja yang lebar, ayo. Kalau Yesaya 53 kau bilang untuk Yesus, ya nanti berarti kau mengiyakan bahwa Nggak, Yesus Nora, itu Nora. kawin, menikah, punya Nora, keturunan. fokus aja. Udah. Nora, tentang kitab Jabur tadi saya setuju. Anda bilang tadi ini kitab kita Jaburul. Saya nggak bilang loh padahal mualaf tolol itu bahasa kamu. Saya nggak pernah kasih kata TOE gitu, nggak pernah. Saya pantang bagi saya bilang itu ya. Nah jadi gini, itu bahasamu. Tadi saya bilang tadi kau pernah mualaf. Saya bilang iman Kristianmu bagaimana? Saya nah itu bukan saya bilang kamu TOL. Bukan Nggak begitu boleh. Saya Nata. pantang Nata bilang itu. dengarkan Tunggu, dulu, tunggu. dengarkan dulu. Tunggu. Kau dengarkan Ya, dulu. silakan. Kau dengarkan dulu. Ya, Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Nabi Musa dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kenapa Nabi Musa yang dipilih? Kenapa Nabi Isa yang dipilih? Kenapa Nabi Daud yang dipilih? Berarti tiga nabi ini adalah orang yang sudah dijaga oleh Allah dari apa? Dari perbuatan dosa maksiat. Terus di dalam kitab kau bukannya memuliakan, malahan menghina. Bahkan Yesus saja sendiri kalian kiaskan kepada binatang. Diam, jangan oke. Kau diam dulu. Oke, Ya. silakan. Makanya kenapa orang mualaf ini cerdas? Karena begini, membuat suatu perbandingan saja ya. Sedikit abangku Bang Zuma, membuat suatu perbandingan saja ya. Di dalam Al-Qur'an tidak pernah ditemukan nabi-nabi itu begitu dihinakan. Satu poin. Tapi di dalam kitab suci kau, Nabi Lut dikatakan digauli oleh 2 putrinya untuk menyambung keturunan. Nabi Daud dikatakan berzina dengan Batseba. Ini kemana lah? Apa yang dimuliakan? Bahkan Yesus sendiri yang kalian jadikan Tuhan. Itu diam dulu, jangkau. Oke dulu Nathan, biar terbuka dulu otak kau ya. Yesus sendiri yang kalian katakan adalah Tuhan, orang yang mulia, ya kan? Lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Itu menurut versi kalian. Itu kalian kiaskan kepada binatang, anak domba yang seperti telah disembeli. Kalian tuh sudah menghujat loh. Menghujat. Makanya kalau manusia yang cerdas yang menggunakan akal tidak mungkin menerima kalau nabinya itu dihina, dihujat. Allah sendiri aja memuliakan. Tapi kenapa kalian manusia menghujatnya? Ya. Ada sudah. Memang kenyataan Yesus itu adalah kalian katakan binatang. Iya. Lanjut abangku Bang Oke, Zuma. biar saya jawab. Enggak, tunggu saya jawab dulu. Jangan kau kemana-mana dulu, Nora. Tunggu sebentar. Jadi, Nora, luar biasa hari ini mungkin agak-agak spot sedikit otaknya. Oke, Nora ya. Kau kan menghinakan kitab kami, Jabrul lah, inilah, segala macam. Saya mau tanya kamu, Nora, satu pertanyaan. Boleh Bukan nggak? Jabrul, kitab Apa itu? Zabur. Kok Enggak, tadi kamu Jabrul sih? bilang kitab kalian Jabrul, kau bilang tadi pertama. Gabrul. Oh, Gabrul, Betul, sorry bahasamu. Oh, Ya iyalah betul Gabrul kau. Iya. Masa oke, oke. nabi-nabi dihinakan? Iya, Gabrul itu saya nggak tahu apa arti Gabrul itu apa ya, arti Gabrul itu. Oke, nggak mau tahu saya apa artinya itu. Nah, jadi gini, saya tanya Nora, menurut kamu, kitab kalian kan Quran, itu ditulis setelah Muhammad meninggal oleh Umar. Kau bantah dan saya kawan-kawan. saja. Kau bantah Iya. saya saja. Iya. Apakah di dalam Al-Quran isinya menghinakan Jangan nabi-nabi dong, gantian terdahulu kita ngomong. Saya sebelum cuma diutusnya motong. Nabi Muhammad? Tidak. Saya membuat suatu perbandingan. Di dalam Iya. kitab kamu, nabi-nabi, di dalam kitab kamu, nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu dihinakan. Tetapi apakah kau cari di dalam Al-Fatihah sampai An-Nas, adakah diceritakan bahwa Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan nabi-nabi sebelum adanya diutusnya Nabi Muhammad dihinakan? Kau cari itu perbandingan. Iya. Saya bilang ayo Saya kita buat jawab. suatu perbandingan. Saya buat Gimana? juga perbandingan, Tunjukkan di dalam saya buat Al-Quran. juga perbandingannya Tunjukkan. gini, perbandingan saya begini. Kitab kalian itu Quran itu menurutmu lah, kalau nggak ada Alkitab atau Bible Yahudi sama Kristen, kitab kalian itu cacat total itu. Cacat total. Tidak guna itu kitab kalian. Bahlul.
Masuk Bahlul. Juma, masuk Juma. Juma masuk. Total bahlul. Langsung masuk Juma. Kitab siapa yang lebih layak? Itu judulnya. Ganti judul tentang kitab. Oke. Kitab Ganti siapa judul, yang lebih tentang layak? kitab. Oke. Kitab siapa yang lebih layak? Langsung Juma masuk. Oke, saya Ganti masuk judul. ya. Kutanya samamu dulu. Kutanya dulu samamu. Yang menerima firman antara Yesus, Lukas, Markus, Yohanes itu siapa? Yang menerima firman langsung dari Tuhan. Kutanya samamu dulu. Kau jawab, jangan kau diam. Apa itu? Yang menerima firman langsung dari Elohim itu Yesus, Lukas, Markus atau Paulus? Jawab. Jawab. Yang menerima firman langsung. Bisa saya jawab, Juma? Diam kau, Nggak diam. usah saya. Bisa saya jawab? Diam. Jawab siapa? Kenapa? Jadi Diam dulu. yang menerima wahyu, Hmm. kalau Yesus kan sang firman itu sendiri nggak perlu. Ya, menerima nggak usah wahyu, kau dia. cerita kayak gereja kau. Kutanya lagi, kuulang. Oh. Siapa yang menerima firman dari Elohim? Lukas atau Yesus? Oke, saya jawab langsung Yesus. Yesus, mana firmannya? Tunjukkan ke saya. Mana? Mana kumpulan firmannya Yesus? Kumpulan firmannya. Iya, Oh. mana? Mana? Boleh saya menjelaskan 2 menit? Anda main lempar saya tahu. Anda mau main Mana lempar. kumpulan firman? Jangan nangis kau. Inilah. Mana kumpulan firman yang Saya mau diterima jawab. oleh Yesus? Tunjukkan. Saya mau jawab. Silakan. Saya mau jawab. Kasih waktu Silakan. 2 menit boleh? Silakan. Saya kalau nggak ada timer saya turun aja menghadapi kamu cuma gitu. Kamu Udah sering kau lempar turun, kau aja. ke gereja, colok pantat Dan pendeta. Kamu Jilat taunya tanganmu. gitu. Kamu Kristen. Juma. Mana Kasih bisa waktu 2 lawan menit. Islam berdebat? Kasih Tidak waktu bisa 2 kalian menit. itu. Kasih waktu 2 menit Ya, ya. silakan, 2 menit. silakan, Ini silakan sekarang kau berbohong 2 menit. 08. Silakan kau berdusta selama 2 menit. Iya. Silakan. Oke, terserah Anda bilang berdusta. 48 sampai 50 ya. Kasih waktu. Apakah Alkitab kita isinya firman Tuhan semua atau firman Elohim? Mana firman yang Yesus terima? Tuyul. Waduh. Minta 2 menit nggak bisa sedikit menjelaskan. Saya 2 Kau menit, tidak jangan dipotong menjelaskan. dulu. Saya sudah Oke, bilang. jangan dipotong dulu. Ini saya mau terangkan. Kamu izin menipu 2 menit. Silakan. Iya, Teman-teman, silakan. dia kita Iya, izinkan silakan. menipu selama 2 Iya, menit. Silakan. Saya silakan. Mau Anda sebut saya menipu, silakan. Tipuan Oke. dimulai. Silakan. Tipuan dimulai. Waktu Silakan. 49:51 saya berhenti. Apakah kitab kita Kristen dan Yahudi mengutip satu tempat hanya firman Tuhan di satu tempat seperti kitabnya Muslim? Jawabannya tidak. Saya ambil dari salah satu contoh kitab Yahudi dari kitab Daniel. Dalam kitab Daniel dikatakan sini pada ayat pertama, di sini tidak ada firman Tuhan, tidak ada wahyu di sini. Judulnya saja di Istana Babel. Ini kitab suci juga. Jangan Anda bilang kalau yang namanya kitab suci itu mesti wahyu Allah, semua itulah kitab suci yang benar. Itu versi Anda. Saya 51, jangan dipotong. Di dalam Daniel 1 ayat 1 dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintah Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar dan seterusnya. Ada raja, ada penjelasan di mana wahyu Elohim di sini. Pada ayat-ayat berikutnya Tuhan berfirman kepada orang Israel. Ada ayatnya dalam Daniel 1. Demikian juga halnya dalam Injil. Di mana ayatnya ketika Lukas menuliskan dalam sebuah kitab suci dikatakan di sini, Theophilus yang mulia, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan di dalam kami Yahudi dan Kristen, karena Kristen sumbernya adalah Yahudi, tentunya pola penulisan kitab suci kami seperti itu. Sanadnya sama, berikut riwayatnya dituliskan berbarengan. Tidak seperti Anda, wahyu Allah satu tempat, tempat yang lain hadisnya. Nah, begitu pola penulisan Yahudi dan Kristen. Jadi jangan Anda memaksakan prinsip penulisan Quran dengan Alkitab, akan jauh berbeda. Kemudian di mana Yesus berfirman? Di ayat-ayat berikutnya, ketika Yesus berbicara, contoh yang saya langsung cepat ingat sekarang, Yohanes 3 ayat 16. Ini perkataan Yesus, ini firman Yesus. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Sebenarnya Elohim itu bukan bahasa Indonesia. Saya paksakan bahasa Ibrani. Yang bahasa Indonesia saat ini, yang disetujui di Indonesia, yang pencipta itu Allah. Allah bukan Allah. Allah. Oke, Allah. udah Nathan, Tunggu, Bang Nathan, belum. sudah. Oh, udah. Cukup. Karena begitu besar sedikit lagi. Karena begitu besar kasih Sudah. Elohim akan dunia ini. Oke, Udah, silakan diam, lanjut. Penipu, 2 menit. penipu, pembohong. Tidak dikatakan Kristen kalau tidak Lu 2 pandai menit juga. menipu. 2 menit juga. 2 menit. Kenapa lu paksa-paksa saya? Jadi
kebohongan Kristen selama ini itu sudah 2000 tahun. Agama penipuan itu sudah 2000 tahun berlangsung di dunia. Kenapa? Diam dulu. Turunkan. Anak tikus, diam dulu. Kau semalam kau pelintir kitabnya orang Yahudi. Paham kau? Ya. Jadi Bible itu adalah catatan-catatan wartawan lepas yang tidak diketahui oleh Yesus. Pertanyaan saya nih, yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad. Yang menerima wahyu adalah Yesus. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad tersimpul di dalam Al-Quran. Wahyu yang diterima oleh Yesus mana? Mana? Jangan kau cocok-cocokkan Al-Quranmu dengan Injil Juma. Mana? Tak layak Bible disebut Injil, karena Bible hanyalah surat kabar robek. Mana kumpulan firman yang Yesus terima? Diam dulu. Diam dulu. Mana seluruh firman yang Yesus terima? Saya kasih clue sama kamu. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan. Telah berarti mereka sudah menerima, bukan baru akan ditulis. Markus ditulis tahun 64, Matius ditulis tahun 66, Petrus ditulis tahun 81, Yohanes ditulis tahun 100-an, Lukas ditulis tahun 42, Wahyu ditulis tahun 100-an, Yakobus ditulis tahun 48. Padahal segala firman telah aku berikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Ya, mana segala firman? Mana segala firman? Diam dulu penyesat, diam. Mana segala firman yang Yesus terima? Yang Yesus telah sampaikan semuanya. Mana? Tunjukkan kepada saya. 14 ayat 26 27. Mana tunjukkan segala firman yang Yesus sudah sampaikan kepada muridnya? Ya, apakah kamu baca ditulis? Yohanes 25, Apakah ditulis? 26. Diam penyesat. Apakah ditulis atau dihafalkan? Kenapa nanti puluhan tahun baru dikarang cerita-cerita ini? Dan Anda membaca Lukas 1. Diam dulu penyesat. Anda membaca Lukas 1. Apa Anda nggak malu? Anda tidak malu membaca itu? Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita, cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu aku merasa terpanggil untuk menyelidikinya. Apa itu? Ngomong sampah kau cuma ngomong sampah. Apa itu? Kamu nggak malu menceritakan pekerjaan wartawan, menyusun peristiwa-peristiwa? Kau nggak malu? Sedangkan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Bahkan Yesus menetralisir ucapannya. Apa katanya? Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yesus. Berarti Yesus tidak mencampur adukan antara hadits perkataan pribadinya dengan firman Tuhannya. Pertanyaan saya, mana firman Tuhannya Yesus? Yang Yesus terima? Mana? Saya tanya segala firman yang Yesus terima, yang tidak bercampur aduk dengan karangan-karangan wartawan kalian. Memang Bible kita ini. Coba. Mana coba? Mana segala firman? Mana segala firman? Mana segala firman itu? Tunjukkan kepada saya. Jangan kau tunjukkan surat kabar. Silakan. Udah saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih kamu waktu 1 menit. 2 menit. 1 menit. Nggak boleh 2 menit. Nggak boleh. Haram menipu, membohongi orang terlalu lama. Jangan kau tipu orang terlalu lama. 1 menit aja. Kalau perlu 1 detik. Pembohong tidak boleh dibiarkan waktu. Kasih waktu untuk menipu orang banyak. Kau tunjukkan saja di mana segala firman Yesus yang tidak bercampur dengan karangan-karangan wartawan. Silakan. Ini belum apa-apa, aku udah dimut. Jadi semua ini menyembah Juma di room ini. Terlalu membanggakan dia. Emang Kristen, kau pikir Kristen? Kalau Kristen itu suka nyembah-nyembah makhluk. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Juma. Ya, pagi. Salam Silakan. sehat. Ya, sehat. Silakan, Siapa yang jawab? Boleh saya yang jawab? Silakan. Yang berilmu Ya. tapi ya, lanjut. Sedikit saja Bang Juma. Ya. Firman itu sebenarnya ada di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Alkitab itu ada terbagi 3.
Ada kata-kata biasa, ada kata perumpamaan, ada kata-kata nubuatan masih akan datang dan tidak dimengerti manusia kecuali oleh Akal-akalan. hamba Tuhan, yaitu yang mengerti itu adalah para nabi di zaman akhir ini. Jadi bagaimana mungkin? Ada nabi juga. Sedangkan Kristen sendiri nggak mengerti kata nubuatan masa yang akan datang, apalagi Muslim. Hah? Itu loh. Jadi di Alkitab itu ada kata-kata biasa, ada kata-kata nubuatan, ya, yang tidak dimengerti. Yang mengerti itu hanya hamba orang gila. Tuhan, yaitu nabi di zaman sekarang ini. Nabi. Oke? Jadi Nabi luga gitu maksudnya. Coba lah yang Jangan berbobot deh, menghujat-hujat. jangan yang kayak gini mah, ini sampah. tadi apa? Aduh, maaf kapasitas Anda rendah sekali. Yang saya tanya, segala firman yang Yesus terima itu tersimpul, terkumpul di mana tanpa campuran? Saya kan sudah bilang ada di Alkitab semua, Bang Juma. Kok Itu ngapain kok? surat kabar. Bible itu surat kabar. Berita-berita yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan oleh Udah pewarta. saya bilang tadi. Udah yang saya bilang tadi ada. yang saya tanya, Bedu, mana segala firman yang Yesus tidak tambahkan dan Yesus tidak Pertanyaanmu kurangi? salah. Kok segala Pertanyaan firman? saya Kalau kali salah. ini tanya mana? Loh. Pertanyaannya salah. Pertanyaan saya salah. Segala Kok firman segala yang firman? engkau berikan, segala firman yang engkau berikan telah Ada di aku Alkitab sampaikan. suci. Yang tidak bercampur dengan karangan-karangan kalian. Mana? Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku Ya, dari katakan dan Bapa. aku sampaikan. Mana segala firman itu yang tidak bercampur dengan ucapan Yesus Kalau sekalipun? saya Mana? di-mute, Tunjukkan. Kalau saya mau ngomong, kalau bisa jangan di-mute dong. Kalau di-mute saya turun aja. Saya nggak usah. Silakan, Dia silakan. juga sendiri ngomong. Tunjukkan. Cuma memang gitu. Dia ngomongnya sama yang bodoh-bodoh dia sanggup gitu. Kalau itu Tunjukkan. ditahankan dia di atas. Tidak ada orang Kristen pintar, Bung. Tidak ada. Iya. Semuanya bahlul. Bukan Gaya- Kristen namanya gaya kalau tidak Zoom bahlul. seperti itu. Kau Gaya tunjukkan dialog saja itu. kepada saya. Saya kasih kesempatan Iya. untuk yang terakhir samamu. Tunjukkan Iya. segala firman yang Yesus tidak tambahi dan Yesus tidak kurangi. Silakan. Saya jawab tidak ada. Tidak ada. Iya. Itulah kapasitas Bible. Iya. Bukan Iya, betul. sabda Yesus yang murni, bukan firman Iya. Tuhan yang murni. Betul. Bible itu surat kabar. Nah, Tunggu. kau pahami kan? Tunggu. Kau paham kan? Tunggu, betul. Silakan. Sudah paham Jangan kan? diam dulu. Jangan Saya dulu, tanya lagi kau nanti. yakan dulu, kau Silakan. yakan dulu. Tidak Iya, ada iya. lagi perkataan-perkataan Yesus kan? Berarti tidak layak lagi agamamu diikutin. Karena tidak Coba. murni lagi firman yang Yesus terima. Itu kan konsepmu. Oh tidak, Konsepmu kan- tidak bisa, konsepmu. tidak bisa. Yang harus dipercaya menurut Elohim, Yesus kan? Loh. Inilah anakku yang kukasihi. kitab Taurat Siapa yang harus Yahudi itu- dipercaya? Gua tanya Siapa Juma yang harus sekarang. dipercaya? Jangan jawab Juma. Kitab Yahudi juga sama seperti kami, ada penjelasan di situ, ada keterangan sebelum Wahyu. Itu juga Kitab Samsa juga. Yahudi, dengar, kitab Yahudi, Samsa juga. ulangan, dengar, sabar. Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Loh, Jelas itu. aku nggak nyimak. Makanya Saya ada disebut tanya, Talmud. Juma, Sabar, saya sabar, ulang, anak kecil, saya tanya. anak kecil, sabar. Kitab Makanya ada yang Yahudi- disebut Talmud. Talmud itu kitab tafsir. Kalau kami fikih, oke? Itu adalah kitab tafsir. Itu adalah kitab penjelasan daripada kitab Kalau Taurat kitab tafsir, atau kitab Tanakh. terpisah. Nah, sekarang yang saya minta, Yesus perkataannya yang tidak ditambahi oleh Yesus dan yang tidak dikurangi oleh Yesus itu terkumpul di mana? Kau katakan Tidak Ini tidak saya baca ada. Bang Juma. Kau katakan Tunggu, tidak ada. Yang lain, yang diam dulu yang lain. Tidak Kamu ada, katakan Juma, tidak karena ada. Saya kami- baca Bang Juma, Perhatikan. saya baca Alkitab. Tunggu. Tidak ada Tunggu, katamu. Jangan Berarti ikuti saya. kalau demikian, Tunggu. kalau Ini saya demikian adanya, benarlah kata Al-Quran Tunggu. bahwa Injil itu sudah tidak ada. Gini, Sudah Juma, dicampur perhatikan. adukkan, sudah Biar benarlah dialognya Al-Quran sehat, boleh nggak berarti. dikasih saya 2 menit? 2 menit, boleh nggak dikasih Oke. 2 menit? Biar Nah, sehat. teman-teman, 2 menit ya. Saya kita baca kasih nih, lagi Bang waktu Juma, dia saya untuk baca menipu nih. selama Saya 2 baca. menit. 2 menit. Yang 2 penting menit, dia ya. sudah akui bahwa tidak ada lagi Ini saya baca ya. perkataan-perkataan Yesus. Kisah Oke. para Rasul 10 Saya baca ya. Sebentar, saya juga ikut-ikutan kok. Jadi sebentar, saya jelasin 2 Ah, menit. silakan, 2 menit oke. untuk berbohong, Jelasin. silakan. Santai aja Juma. Ini tenang aja. santai Saya aja. kalau hadapi pembohong kayak kau itu, saya sangat santai. Cuman saya melindungi yang mendengar Jangan bilang supaya bohong. mereka bisa membedakan Iya. antara bohongan, Iya. tipuan, Udah, penyesat Kang Juma, jangan dengan ngomong kebenaran. terus. Nah, Kapan itu. kita Silakan, mau baca? silakan Anda berbohong selama 2 menit. Silakan. Jadi seperti Curang nih Dalam- terus saya.
dalam seperti kitab Kejadian dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan Kejadian 2 dan Iya, bumi. saya Ketika tanya Allah perkataan tunggu. Yesus, Tuyul. Sudah bilang tidak ada. Segala Tidak perkataan ada. Yesus. Tidak ada. Tidak Tidak ada. ada. Nah, Tidak tunggu dulu. ada. Jangan- Lalu 2 menit dong. Jangan dipotong berarti dong. ajaran Yesus, berarti ajaran Tunggu Yesus sudah dulu. bercampur kan? Kan Ajaran 2 Yesus menit, sudah kan? bercampur kan? Waduh, 2 Kau menit katakan nggak tidak bisa, ada lagi ajaran dipotong. Yesus kan? Saya bilang kan tidak ada sudah. Anda kan udah Oke, puas. tidak di ada. sini. Udah Saya suka selesai. memuaskan orang. di sini. Linda Baik Nora, laki-laki, ini dia sudah mengakui baik laki-laki, baik kapasitas perempuan, daripada saya kitabnya puaskan dia dong. itu tidak ada sama sekali dari Yesus. Dah selesai. Padahal yang menerima firman itu Yesus. Teman-teman Muslim dengarkan. Yang menerima kasih firman puas. itu adalah Yesus dan Maunya ternyata cuma, orang-orang saya Kristen puaskan. mengakui tidak lagi orang memegang Kristen. murni Saya puaskan. ajaran Yesus. Yang Boleh mereka saya baca, pegang Bang Juma? hanyalah buku dari catatan-catatan Boleh saya wartawan lepas Biar yang saya tidak keluar. memiliki legalitas Boleh saya keluar, boleh saya dari baca. Yesus. Ya, silakan Anda berbohong 2 menit, silakan. Kesimpulan pribadi jadi kesimpulan umum. Sudah, tadi sudah disimpulkan, Oke. tak ada. Ya, Izin, Bunda. Bos. Ya, siap Bunda. Ya, sebentar. Ini 2 Suat, menit. Nathan. 2 menit. Ya sebentar. Sabar, Bang Abigail, Karyana. Ini kan kalian Kristen satu-satu lah. Ini kak Iya. kaliannya sebentar ini. Saudara kalian yang mau ngomong loh. Heran, kayak rebutan apa? Rebutan tulang. Oke, selamat pagi semua. Selamat Nanti pagi. setelah Ya, saya, sebentar. setelah Iya, saya ini aduh. saya jawab. Nanti yang lain silakan lanjutkan. Saya juga ada. Iya, kerjaan. makanya sebentar dulu Saya- biar saya biar serahkan apa Nathan mau lah. kabur dia, malu dia kan. Bukan kabur. Nggak, Kabur kalau- dong. kalau memang- Apa lagi yang kau harapkan? Kamu kehilangan arah dari ajaran Yesus, tidak ada katamu. Mereka Apa kan- lagi? Kau harap Mereka apa Selamat pagi lagi? semua. Sebentar Mereka dulu. sepertinya bisa Host, mengajar. moderator Sabar, bekerja lah dulu, sabar, sabar. host, moderator. Tunggu dulu Bang Nathan, ya. Ya. Dengar dulu Bang Nathan. Jadi kan sebenarnya sudah apa? Sudah close itu bahwa Ya, udah final. Al-Qur'an Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Terus kitab kamu firman Wartawan. Iya, harus itu, harus diakui. Udah selesai. Tidak ada dari Yesus. Jadi yang ada hanya firman Kenapa saya wartawan. gimana? Firman Boleh saya baca? wartawan. 2 menit. Boleh nggak 2 menit? 2 menit. Ya, silakan Bisa, Pak paman. hostnya? 2 menit. Nah, jangan jadi 2 lawan 1 nanti repot. Yang lain ikut-ikutan nanti mau minta lagi nambah dia. Kau 1000 diam, orang Nathan. Kristen, saya sendiri pun kulalap. Paham? Udah, diam kau oke, Nathan. Di sini adanya tengok kau Suat, kau Nathan, Karyana dari tadi kalian tiga yang ngomong melawan mengapa Bang Zuma ya. Saya Iya, tidak ada sama ngomong bicara, kamu. sama bicara. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Yang tidak Udah kau sikat sebutkan gigi aja lah, dulu Bos. Abigail, sikat gigi Saya 2 dulu menit. pakai Saya 2 menit rinso. aja. Silakan Nanti aja, yang Bos. lain sepertinya banyak teman Kristen kepengen ini menghadapi Juma ya. Saya 2 menit aja dulu ini. Yang terakhir mungkin ya kalau dikasih waktu saya senang. Tapi kalau saya di mood saya nggak suka gitu. 2 menit. Saya enaknya dialognya santai ya. Saya nggak suka di room Arfa juga gitu saya. 2 menit dikasih mereka 3 menit. Enak dia dialognya. Oke ya. Bu Karina, Oke. Karyana, diam dulu. Ah, saya jelasin ya. Saya ulang dari awal. Definisi kitab suci bagi Yahudi dan Kristen sama. Semua riwayatnya, semua keterangan waktu dan tempat digabung dengan wahyu bersamaan. Baik kitab Torah Yahudi, baik Tanakh Yahudi, semua seperti itu. Demikian juga Injil kami. Pertanyaannya, apa Saya malas lakukan pembohongan di sini. Silakan lanjut ke Kristen yang lain. Selamat pagi. Saya Pagi. Abigail mau Kurang belum jelas pun. Ya, selamat pagi. Saya di sini Yang Bukan mau ditanya diskusi. firmannya Yesus, bukan Tapi saya mau kitab debat. Yahudi. siapa di sini pemimpin Islam yang paling hebat? Kamu sudah sikat gigi pakai rinso, Abigail. Temui saya. Kau sikat gigi dulu pakai rinso. Saya mau lawan Bang Suma dulu. Temui saya. Alamak. Ya Bang Suma, saya mau tanya dulu Bang Suma. Hmm. Bagaimana kalau kamera dosa itu pergi ke Jangan mute lah. Siapa yang mute itu? Buka kameramu dulu kalau gitu. Oke, tunggu. Ayo semua pasang kacamata. Kacamata kuda yang saya ada Bang Zuma. Nah itulah pakai. Alamak. Tahu lah kau Abigail, kenapa kau ini?
Lanjut Kak Karyana. Ya, Anak silakan tirinya lanjutkan. bom itu, anak Saya tirinya hanya bom-bom. baca firman aja ya, bahwa inilah Oke, firman. silakan. Firman siapa yang kamu baca? Pernyataan Yesus terhadap firman. Habis itu saya keluar, oke? Kisah para Rasul 10 ayat 36. Bah, firman Lukas itu. Ya. Itu dengar. firman Lukas. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Ya, dengar dulu. Mana firman itu? Saya baca ya. Ya, mana Kisah para firman yang Rasul Yesus 10 sampaikan? ayat 36. Dengar dulu Bang Juma ngomong terus. Itulah firman, inilah. Saya baca ya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Pada saat mana? itu orang-orang Israel yang percaya, yang dihunjuk oleh Tuhan. Iya, mana firman itu? Tunggu. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera Ya, oleh mana? Yesus Kristus Iya, yang mana? adalah Tuhan dari semua orang. Dah, Ya, jelas? mana firman itu mana? Itu yang cari. Ada di Alkitab, baca Kisah para Rasul 10 ayat 36. Aduh, parah ini Ibu. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Mana? Mana firman itu? Terkumpul di mana? Malah firman yang ditunjukkan di situ adalah firman Islam, memberitakan damai sejahtera. Memberitakan Ini ada shalom, di shalom, Alkitab. salam, Islam. Mana tentang Kristen? Mana tentang Kristen mana? Kok tentang Islam sih? Mana? Gimana ini? Saya baca ulang ya. Iya, silakan. Itulah firman yang dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel siapa itu? Orang-orang Israel, Bani Yakub. Yaitu yang 12 firman suku. yang Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus. Yesus ya, Itu. Yesus Kristus. Yesus Iya, Kristus apa? damai Yesus Kristus sejahtera. siapa? Tuhan kita, anaknya Bapa. Tuhanmu, adalah Tuhan dari semua orang, termasuk Bang Juma, Kiper. termasuk Bu Nora. Yesus Kristus adalah Tuhan dari kau aja yang semua gila. orang. Ibu, kalau gila, kalau gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Kenapa di mute? Yesus Kristus memberitakan firman damai sejahtera. Ya. Pertanyaan saya, mana firman damai sejahtera yang Yesus sampaikan itu mana? Ya banyak hukum 10, firman yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Waduh, kok mengarah ke situ? Ini ada di Alkitab loh. Jadi sudahlah, tidak akan menang orang yang tidak mengerti. Anak kelas 1 SD tidak mengerti, bertanya kepada Einstein. Ya. Oke, terima kasih. Saya keluar. Iya, silakan ke gereja seperti biasa. Aku dulu ya. Kayak mana ceritanya tanggapi? Bang Juma. Baca kisah para pewarta nomor 10, nomor 36. Di situ Yesus memberitakan Islam, tidak memberitakan Kristen. Enggak pernah Yesus beritakan Islam Juma, jangan ngarang-ngarang kau Juma. Itu damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Saya mau kembali ke yang tadi mengenai Alah, si penipu ini lagi. ya. Jadi tadi Juma bilang firman-Nya Yesus itu di mana? Iya. Nah, Yesus memberi mandat kepada para penulis Alkitab Di mana? di dalam Yohanes 14 ayat 25-26. Saya bacakan Oke, supaya silakan. Juma bisa paham. Oke. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ya. Itu perkataannya. Ya, mana Tetapi perkataan itu? Penghidup, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mereka yang menulis kitab Perjanjian Baru itu menerima ilham atau inspirasi Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu runtutan bagaimana kitab Kristen ditulis hari ini. Diterima sebagai firman Allah. Di dalam yang saya tanya
segala firman yang Yesus terima itu tertulis di mana? Yang Ditulis tidak bercampur, dalam kitab Perjanjian yang Baru, Bang tidak Juma. bercampur Makanya Yesus sudah dengan memberikan mandat perkataan kepada para Yesus, penulis di yang dalam tidak Yohanes bercampur 14. dengan perkataan Yesus. Mana? Kan Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku Perkataan Yesus katakan itu sudah dimandatkan. adalah apa yang Dia sudah telah aku mandatkan di Yohanes sampaikan, 14 yang ayat 25, diperintahkan 26. untuk aku sampaikan. Yang saya tanya, mana segala firman yang Yesus terima yang telah Yesus sampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit? Mana? Dia sudah sampaikan kepada para penulis dan memandatkan kepada para penulis untuk menulis. Sekarang Nah, saya itu tanya sudah sama dibaca tadi. Sekarang Itu saya tanya ada sama datanya. Yesus menyampaikan firman, segala firmannya sebelum terangkat ke langit atau sesudah terangkat ke langit? Sebelum Nah, sebelum. Mana firman Yohanes itu? 14 itu kan dia Mana menyampaikan firman mandat itu? kepada Mana para firman penulis. itu? Mana firman itu? Ya ini di, Bang di, Juma, di dalam Alkitab kamu sekarang akuinya sudah Yesus diberikan terangkat ke mandat. langit. Yohanes Kamu 14 mengatakan itu. bahwa Yesus telah menyampaikan segala firman sebelum dia terangkat ke langit. Betul? Yohanes 14, coba kamu lihat Yohanes 14 ayat 25. Saya paham, Siapa saya yang ngerti. terangkat ke langit? Yohanes Ada. 14 itu lagi-lagi Yesus mengajarkan Islam. Damai Bukan. sejahtera aku berikan kepadamu. Nah, sekarang Diam, Yohanes 14 diam. dulu, Juma. Diam, Juma, kamu diam, lihat diam, perkataan diam. Yesus, Tuhan Yesus Yohanes 14 itu penghibur, yaitu roh kebenaran yang akan diutus Yohanes Bapa 14 dalam namaku. ayat Dialah yang 25. akan Kamu mengatakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan apa yang kuberitakan kepadamu. Kan gitu? Betul? Nah, Hubungan sekarang dengan Islam apa itu Juma? sekarang pertanyaan saya adalah mana segala firman yang Yesus sampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit? katakan di Yohanes 14 ayat 25, semua itu kukatakan kepadamu. Semua itu kukatakan kepadamu. Selagi Sebab aku berada sama-sama dengan Aku kamu. berada bersama-sama dengan kamu. Sekarang Tetapi pertanyaannya, penghibur, sekarang yaitu pertanyaannya, Roh Kudus, dengar, oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar. Dengarkan saya wahai penipu. Segala firman yang Yesus Itu kok katakan, nggak boleh gitu penipu dong. dengar dulu, Kalau takut, dengar dulu, penipu dengar. Semua yang telah Yesus katakan, Jangan penipu Juma. diam penipu, diam. Mana ada ilmunya sebenarnya? Semua, dengar. Semua firman Dia yang pakai Alkitab untuk menipu. Dia pakai Alkitab kamu untuk mau menipu. di sini atau mau turun? Masih mau di sini? Kalau kau masih mau di sini, kalau kau masih mau di sini, kalau kamu masih mau di sini, izinkan dirimu untuk kuajarin. Gitu. Kecuali kalau Anda sudah bosan untuk diajarin, tidak bisa lagi waras, turun. Anda membaca Yohanes 14:25. Dengar. Yohanes 14:25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama denganmu. Berarti Yesus sudah mengatakan semuanya kepada orang yang bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaan saya, ucapan-ucapan perkataan Yesus itu mana yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, mana? Gak bisa bertanya gitu Bang Juma. Bang Juma, Bang Juma. Nggak bisa karena Bang kamu Juma, tidak ada. Bang Juma Tadi mengakui- si Nathan sudah mengakui tidak ada. Berarti Kristen gini aja. kehilangan Lidah arah. tareknya ini. Bang Juma. Kristen kehilangan arah. Berarti yang Bang kau Juma tunjukkan mengakui- catatan Lukas, kisah para Ya am- rasul, itu catatan Lukas. Sementara Nggak ada pada kesempatan saat bicara. pada saat Yesus menyampaikan segala firman yang Yesus sampaikan, Lukas tidak ada di situ. Gantian, Bang Juma sekali lagi. Bang Juma tadi mengakui Yesus terangkat ke surga. Adakah yang seperti Yesus di bumi ini yang bisa terangkat ke surga kecuali anak Bapa yaitu Yesus? Dasar bahlul. Ada Muhammad, ada yang lain, ada Nabi, Dua nggak ada, hanya Raja-Raja Yesus. 2 nomor 11. Tadi apa? Elia naik ke atas surga lebih dulu daripada Tuhanmu itu. Ya udah. Ya Itu udah. kan nabinya Kristen. Nabinya Aduh. Kristen. Nabinya Kristen. Parah kali. Nabinya Yang tahu Kristen pula kebenaran. gitu. Yang tahu kebenaran. Anda tidak tahu kebenaran. Kebenaran pula. Aku lihat nih ya. Saya uji kau ya. Anda mau mengajari orang buta Saya uji kau ya. mengajari. Yang lahir Buta. di kota Daud itu apa? Tuhan atau manusia?
Jangan dulu di mute saya. Yesus. Ya, kutanya dulu kau. Kau kan hebat katamu. Kau ada Roh Kudus. Enggak ada Ya, hebat. kutanya samamu. Ada siapa yang lahir di kota Daud? Manusia atau Yesus. Tuhan? Manusia, murni manusia. Manusia. Sebelum Berarti- dia manusia, dia Tuhan. Di mana dalilnya itu? Dua kepribadian. Di mana dalilnya dua Yesus dua kepribadian itu Yesus Ya, akui di iya mana? diutus. Di mana Diutus. Yesus mengakui itu? Di mana? Aku dua Kok kepribadian diakui? Yesus. Nggak perlu diakui. Lalu dari mana kau dapat ilmu? Aduh, orang buta. Dari mana kau membawa dapat orang ke ilmu? surga. Kalau Yesus Bagaimana itu dua bentuknya kepribadian. membawa orang ke surga, orang Dari buta? mana kamu dapat ilmu kalau Yesus itu dua kepribadian? Roh Kudus Siapa yang mengajari ngajarin? saya. Roh Kudus kami mengajari saya. Bukan Yesus. Ya? Bukan Kamu Yesus. tidak punya roh. Bukan Yesus. Kamu legalis. Kamu Merasa bukan sempurna. Yesus yang ngajarin. Bukan Yesus yang ngajarin. Yang mana yang harus dipercaya? Kau atau Yesus? Kau mengajarkan Yesus dua natur, dua pribadi. Hah? Mabuk ini. Kau yang mabok. Di mana Yesus mengajarkan dia dua natur? Di mana? Tidak seperti itu, Bang. Tidak Juna. seperti itu, Tuhan. Kau itu setan, kau itu iblis. Dan kami nggak pernah Mengajarkan bilang sesuatu, kau mengajarkan sesuatu yang tidak Yesus ajarkan. Yesus dua natur. Berarti kamu dari anak Yesus. Bagus. Datanglah. Kau itu setan. Kau menambah-nambahkan ajaran Yesus. Kamu anak Yesus. Pantasan kau diusir. Pantasan kau diusir sama Yesus. Kau berkata Sama aku dulu, sesuatu Pak Juma. Sama aku dulu, Pak yang Juma. tidak kemudian pernah Yesus ajarkan. Kau sampaikan di sini. Doraemon, kami kekurangan Tuhan. Datanglah. Gila ini, gila. Bertambah Juma, lagi sama aku Tuhan dulu, kau Juma. satu. Tanya sama aku aja, Yesus Juma, dulu. mengajarkan kesaksiannya dia hanya manusia. Kau tambahkan dia juga Tuhan. Aduh, dasar anak setan. Cuma Kamu anak yang waras Yesus. sedikit, yang berilmu sedikit lah. Yesus Yang berilmu. memberkatimu. Kamu anak Yesus. Anak setan kau ya anak setan. Yesus tidak pernah bertelur. Kau bilang saya anak Yesus. Wah, gila kau. Udah gila kau ya. Yesus itu mana punya keturunan. Kau bilang aku anak Yesus. Wahai. Sejak kapan Yesus? Umat Islam nggak seperti ini. Kau penyesat, penipu, pembohong. Kau ke gereja sana atau ke pasar cari timun. Gila kau. Datang-datang sini mau menyesatkan. Hus. Apa itu Juma? Apa itu? Apa itu? Boleh saya sampaikan sesuatu? Silakan, Kak Mami, apa mau disampaikan? Oke, selamat pagi Bang Juma. Ya pagi Baru Bu. pertama saya masuk ke komal-komal muslim seperti ini loh. Ya silakan. Sebelumnya saya di komal-komal Kristen. Iya Jadi, Ibu. kali pertama saya di komal muslim. Siap. Nah, tolong dong kata-kata hujatannya dikurangi ya. Itu aja yang Ya. mau saya sampaikan. Saling menjaga, menjagalah agamamu seperti yang kamu ajarkan. Demikian juga Wah, kami. Paulus ini. Mana ada dia jaga dia punya akhlak manusia kambing. Mulai. Bicara akhlak lagi kau. Emang ada akhlak di agamamu? Ada. Kau pakai cara-cara Paulus nipu-nipu, menyusup, kata-kata akhlak pula kau pakai. Ada di agamamu kata akhlak. Orang Indonesia tuh punya akhlak, cuma kau aja. Yesus punya akhlak nggak kepada ibunya? Kutanya dulu kau. Yesus punya akhlak nggak kepada ibunya? Kalau ada tunjukkan dalilnya. Ada nggak Yesus pernah sopan ke ibunya? Ada nggak? Terima kasih kamu sudah sampaikan itu. Saya tanya samamu, hei, pernah tidak Yesus itu bertata kerama kepada ibu yang melahirkan dia? Pernah nggak? Mana dalilnya? Tunjukkan. Saya ingin baca. Ada. Ada Yesus pernah bertata kerama kepada ibu yang melahirkan dia? Ada. Di dalam Bible ada. Ada. Nggak ada Paman. Nggak ada. Kau bicara akhlak sama kami lagi. Belajar akhlak lagi kau bilang-bilang akhlak. Gimana yang datang semua pembohong? Harus dibantah pembohong itu. Masa pembohong mau dikasihi? Nggak ada. Pembohong itu harus diluruskan. Penipu itu harus diluruskan. Supaya dia tidak menyesatkan manusia. Jangan kayak Paulus berlembut-lembut kepada orang Yahudi. Aku mengaku Yahudi supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku juga seperti orang Yunani. Kepada orang penganut Taurat, aku berpura-pura seperti penganut Taurat supaya aku memenangkan banyak penganut Taurat meskipun saya nggak taat Taurat. Itu cara bohong, penipu. Itu cara setan.
Ayo diskusi yang baik-baik. Kayak tadi si Nathan sudah mengakui, tidak ada lagi segala firman yang Yesus sampaikan itu dituliskan secara murni tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Tak ada lagi. Berarti benarlah Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yakuluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Nah, itu tulisan Bible. Kenapa saya katakan Bible? Karena ternyata saudara Nathan pun mengakui tak ada lagi ajaran Yesus yang murni. Tidak ada catatan-catatan firman yang Yesus tidak tambahkan dan Yesus tidak kurangi. Selayaknya Al-Quran. Itu tak ada lagi. Yang ada apa? Bible. Catatan-catatan orang yang Yesus sendiri tidak berikan legalitas kepada mereka. Adapun tadi data Yohanes 14, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tuh malah menguatkan, berarti Yesus sudah berkata-kata. Mana kata-kata Yesus yang tidak bercampur dengan karangan-karangan penulis? Ada? Tak ada katanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang datang kepada pengarang Bible atau yang datang kepada Nabi Muhammad kah yang Roh Kudus? Bukankah yang datang kepada penulis-penulis dan juga Kristen itu adalah pneuma hotheos? Bukankah pneuma itu artinya hantu? Berarti yang datang kepada kalian adalah hantu. Makanya diskusi itu yang baik aja ya, jujur. Lain cerita kalau bang saya mau bertanya, bang saya mau belajar. Nah itu Anda dari tadi bikin saya pening, saya belum enak tidur, sudah bikin tipu-tipuan ini. Kuping saya ini peka. Bahas Yesaya 53, nggak ada hubungannya Yesaya 53 dengan Yesus, nggak ada. Yesaya 53 itu penglihatan Yesaya. Saya ulang, Yesaya, kitab Yesaya sampai Yesaya 66 itu penglihatan Yesaya. Tentang apa? Tentang raja-raja Yehuda, tentang raja-raja Israel. Yesus raja Yehuda rupanya Yesus? Tidak, Yesus tidak pernah menjadi raja Yehuda. Jadi jangan pernah mimpi. Kalau kalian pingin kali ada nubuatan untuk Yesus, silakan Anda baca Yohanes 11. Kayapas imam besar tahun itu bernubuat tahun itu juga, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dah, titik. Jangan kau tambahkan. Jadi nubuatan kematian Yesus itu adalah untuk membebaskan Israel dari perbudakan Romawi. Itu tujuan kematian Yesus menurut nubuatan imam besar Kayapas. Jangan kau tambah-tambahi lagi. Ajaran berikutnya muncul, tatantang, tatantang, teng, teng. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, sebab seluruh dosa kita dilimpahkan kepada Yesus. Itu ilmu dari mana? Orang yang diurapi telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu ilmu dari mana? Hah? Cobalah tunjukkan, saudara-saudara Kristen, ada nggak yang bisa menunjukkan segala firman yang Yesus terima, yang Yesus tidak tambah dan Yesus tidak kurangi? Tunjukkan, apa nama kitabnya, berapa harganya biar ku beli. Siap, Gurunda izin kita sapa tamu kita yang baru naiknya. Nih yang tadi semua itu udah pada kabur semua oten-otennya. Ya, pagi Bang Adi dan Bang Don, pagi Bang. Selamat pagi. Pagi Bang Bang. Adi. Iya, Bang Pagi Adi. Bang. Islam Kristen Bang. Muslim Bang, Muslim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Mau bertanya sedikit ke Bang Juma nih. Ya.
Jangan lama-lama bang pertanyaannya bang. Silakan. Oke, Bang. oke. Bang Zuma. Ya, Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita umat muslim diajarkan untuk berbuat baik. Kalau Ya. kita berbuat baik, Ya. pahala akan mengalir kepada kita selama kebaikan itu digunakan oleh umat manusia. Kan begitu Bang Juma? Iya, betul. Kalau kejahatan diajarkan ke manusia, dipergunakan manusia itu untuk selamanya, dosanya gimana itu Bang Juma? Ya, sama. Ngalir juga. Dosa warisan itu namanya. Berarti sama seperti Paulus mengajarkan Kristen ke umat manusia, dosanya ditanggung Paulus gitu Bang Juma. Semua mereka melakukan itu karena mereka bukan orang gila kan? Mereka ini orang waras, bukan orang gila mereka itu. Tapi apa yang dikatakan Al-Qur'an? Yukhadi'unallah walladina amanu. Itu. Mereka hendak menipu Allah. Itu yang mereka lakukan, itu hendak menipu dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Nah sekarang kalau orang menipu itu baik nggak? Tidak baik. Ketika Anda tanya kepada mereka, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ada yang jawab Tuhan, ada yang jawab manusia. Nah fakta real yang sebenarnya dia itu apa? Manusia. Ya manusia. Berbohong enggak ketika dia mengatakan itu adalah Tuhan? Bohong enggak? Bohong. Bohong. Amal atau dosa? Dosa. Iya dosa. Aduh, Bang Adi, noise. Turunkan. Dosa lah. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang kafir di neraka. Kenapa? Karena mereka hanya bisa berbohong, 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 dan berbohong. Itu yang mereka lakukan. Masya Allah. Ya, kita sambut Bang apa? Bunda. Nah, Pak D. Selamat pagi, Pak D. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak D, ada yang mau disampaikan lagi, Pak D? Saya mau sapa abangku nih, abang apa? Kesuka apa nih? Abang Juma, Bang Juma. Assalamualaikum. Ya Paman. Hai Paman. Ya Paman. Ya, Pak D, jangan berlama-lama ya. Lanjutkan Bang Juma. Siap, siap. Makasih Bang. Thank Oke you. Bang, terima kasih Bang. Itu aja. Siap, makasih. Terima kasih buat rekan-rekan yang ada di sini. Mudah Siap. sukses selalu. Teruskan Amin. perjuangan. Turunkan saya Bang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Api Ketua. Jabodetabek. Ya izin Silakan. Gurunda. User 109, selamat pagi, monitor. User 109, monitor, selamat pagi. Sekali lagi, user 109, selamat pagi, Masya Allah. Ya, Roy Tantau, monitor, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, izin dari Kristen atau dari Islam, Bang? Saya dari Kristen. Oh iya, silakan ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi tentang tema di atas. Ya, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, silakan Gurunda. Bunda Nora, Ya. silakan. Anda percaya Yesus itu Tuhan, ya itu adalah hak Anda, saudara ya. Cuman Anda percaya Yesus itu Tuhan. Oke, Anda percaya Yesus itu Tuhan. Saya ingin tahu Bang, apakah semua kepercayaan manusia itu betul? Seluruh kepercayaan manusia itu benar? Tergantung dari iman mereka, Pak. Ya, apakah seluruh iman manusia itu betul? Tergantung dari iman kepercayaan mereka, Pak. Loh, kenapa nilainya kayak begitu? Dinda Nora, Ya, pakai sarung dulu. Pakai sarung. Iya. Ya, ini kalau Anda berbicara mengenai iman, kepercayaan, pertanyaannya kan jelas tuh.
apakah menurut saudara seluruh iman, seluruh kepercayaan itu pasti benar? Ini pribadi saya kan pribadi. Menurut pribadi Anda, apakah seluruh iman, apakah seluruh kepercayaan yang ada di atas muka bumi ini itu benar? Kalau dari saya benar. Berarti iman saya sebagai muslim benar? Iman saya sebagai Kristen benar. Kalau menurut Anda iman saya benar tidak? Saya tidak tahu itu iman kamu. Loh, bagaimana Anda bisa mendudukkan iman Anda yang benar kalau Anda tidak Saya bisa tahu mengatakan? iman saya benar kepada Tuhan. Dari mana Anda tahu? Dari iman kepercayaan saya. Ya, kepercayaan Anda itu didasari, dilandasi oleh apa? Ngapain saya kasih tahu kepada kamu? Sedangkan kamu Ya, terus mau ngapain ke sini, Paman? Justru karena itulah saya bertanya, karena kita beda. Kalau saya tegas, mungkin pendapat saya sama Bapak itu sama. saya tidak sedang ingin menyamakan. Bagaimana mungkin sama? Bagaimana mungkin sama iman kita? Iman Anda tidak berdasarkan akal, iman saya pasti berasal akal. Saya mengatakan Ya, iman saya yang itu paling beda benar. juga sama Bapak. Tidak mungkin saya punya iman sama dengan Bapak. Ya itu dia, makanya saya mengatakan iman saya yang Ya. paling benar dan iman Anda itu salah. Berani tidak Anda mengatakan itu? Tidak berani kan? Karena Anda tidak percaya diri dengan iman Anda. Jelas ini Bang Juman. Anda tidak percaya diri. Iman Anda itu rapuh. Anda tidak berani mengatakan iman lain itu salah. Ya, kasih dek, sini dek, sini dek. Nah, saya tidak percaya. Kira-kira imannya yang benar saya atau Anda? Gantung kamu. Kamu kalau tidak percaya, saya percaya. Bukan masalah, yang saya tanya di sini adalah aspek kebenaran. Saya tidak beriman Yesus manusia itu adalah Tuhan. Anda beriman Yesus itu Tuhan. Menurut saudara, iman yang benar itu Anda atau saya? Sama aja, Bang. Bang Loh, kok sama? Sama aja, Bang. Sampaikan kayak gitu, iman kami nggak pernah gentar. Bukan masalah gentar, bukan masalah gentar, bukan masalah gentar atau kencing di celana ini yang kita bahas, tidak. Ini berbicara mengenai kebenaran, aspek kebenaran. Ya, kebenaran Agama kami tetap itu. kebenaran kami, Kristen. Ya sekarang Anda mengatakan agama saya tidak benar kan? Saya tidak mengatakan seperti begitu. Berarti Anda Kamu mengatakan yang iman saya seperti benar. begitu. Berarti iman saya Kami benar. mengajari seperti begitu. Berarti iman saya benar menurut saudara. Saya pun tidak tahu iman kamu benar Nah, apa tidak. itulah artinya Anda tidak memiliki kepercayaan terhadap iman Anda. Saya percaya iman saya kepada Tuhan Kalau Yesus. Anda percaya iman Anda yang paling benar, berarti iman yang lain salah. Saya percaya. Saya kalau bilang iman saya benar, pasti Pak bilang iman saya salah. Sama aja. Bukan. Ketika Anda Sama memiliki aja. iman, Sama aja bohong kan? ketika Anda mengatakan iman Anda yang benar, berarti iman yang lain salah dong. Kalau saya katakan salah, berarti kalian bilang kalian benar. Enggak, bukan begitu. Sama seperti Bang Suma nih. Saya berkata iman saya yang paling benar, iman Anda salah. Berani enggak Anda mengatakan itu? Saya katakan seperti begitu, pasti Bang Juma cuma mempertahankan iman Bapak. Tidak mungkin. Bukan saya. Sama aja, Pak. Kita iman kepercayaan kita ini beda-beda, tidak mungkin sama. Ya, iman Anda yang paling benar atau semua iman orang itu juga benar? Menurut saudara, menurut saudara? Ya, tergantung kepercayaan mereka kepada siapa. Menurut saudara, bukan menurut mereka. Iya, kepercayaan saya kepada Yesus Kristus, ya sudah selesai. Itu yang paling benar. Iya, yang paling benar menurut saya. Yang lainnya salah. Iya, yang lainnya salah. Oke, apa dasar Anda mengatakan itu? Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu Yesus. Iya, dasar Anda mengatakan yang lain salah itu apa? Karena mereka punya sendiri-sendiri penyembahnya sendiri-sendiri masing-masing. Ngapain Iya, saya paksa dasar untuk benar? Anda mengatakan
penyembahan mereka yang masing-masing ini salah dan penyembahan kepada Yesus ini yang paling benar, dasar Anda mengatakan benar itu apa? Benar karena saya menyembahnya melalui Yesus. Berarti imani saja gitu. Ngapain saya terangkan kepada Bapak kalau Bapak tidak percaya? Anda tidak percaya diri terhadap iman Anda. Benar Al-Quran, mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang. Berarti Anda tidak percaya diri dengan iman saudara. Al-Quran Bapak. Kalau saya kan jelas nih, saya percaya bahwa agama yang paling benar di antara seluruh agama kepercayaan yang ada di atas muka bumi ini hanyalah Islam. Saya percaya diri, yang lainnya salah. Ini kan bicara tentang tema. Jadi apakah Yesus adalah Tuhan? Jadi saya bilang ya. Kalau dari saya Yesus adalah Tuhan. Oke, baiklah kalau begitu. Ternyata Anda tidak bisa diajak untuk kajian mantik. Yesus adalah Tuhan. Menurut saudara? Kamu yang nggak bisa. Ternyata kamu yang nggak bisa. Oke, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Terus Yesus mengatakan dirinya apa? Tuhan atau manusia? Anda mengatakan Yesus Tuhan. Menurut Yesus, ya, dirinya Tuhan atau manusia? Pak Roy, dibuka mic-nya Pak Roy. Dia akan bicara tentang perumpamaan. Kalian tidak mengerti tentang perumpamaan. Yang mengerti Anda. Perumpamaan yang dia bicarakan. Yang mengerti Anda. Ya, saya mengerti, makanya saya tahu dia Tuhan. Tolong pengertian Anda itu Anda jelaskan. Bagaimana mungkin Yesus yang... Makanya saya tahu dia Tuhan. Dari mana Anda tahu dia Tuhan? Saya tahu, imani saya. Tapi Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Di mana dia katakan seperti gitu? Yohanes 5 nomor 36. Ah, itu kan perumpamaan, Pak. Kalian nggak tahu itu perumpamaan. Oke, baik. Jadi menurut saudara Yesus itu Tuhan. Udahlah. Maksudnya kok putus asa? Kepada kalian ya. Sama aja. Kami pun tetap Stres dia bang. Stres dia bang. Anda seperti Sales datang ke sini membawa buah nangka yang masih muda. Lantas Anda mengatakan ini adalah durian. Anda seperti Sales nangka yang menjual nangka ke pasar, tapi Anda di mulut Anda mengatakan ini adalah durian. Ini semuanya teman-teman, ini durian. 10.000 satu biji, satu buah. Durian. Ini adalah durian. Datang orang bertanya, "Bang, ini durian, Bang?" Udahlah, percaya aja lah. Ini durian pokoknya, ini durian. Yakin Bang ini durian? Sudahlah. Pokoknya kau percaya aja lah. Ini iman saya. Ini saya katakan durian. Pokoknya ini durian. Anda mau terima atau tidak mau terima ya? Ini durian. Tapi ini nangka, Bang. Enggak, itu menurut saya. Menurutmu nangka, menurut saya durian. Ini sekarang Anda lakukan. Ini yang Anda lakukan sekarang nih. Ini yang Anda sedang lakukan sekarang. Ya, saya mengajak Anda diskusi, Anda nggak bisa. Berceramah aja di masjid. Anda menjual nangka, tapi Anda mengatakan ini adalah durian. Hanya orang gila, hanya orang buta, hanya orang tuli, hanya orang bisu yang mau percaya kalau itu adalah durian. Padahal nyatanya dia adalah nangka. Hanya orang sedeng mengatakan anak Maria itu Tuhan. Karena jelas-jelas Maria melahirkan apa? Manusia. Udah turun. Gurunda udah turun orangnya. Alamak. Ya, kita sapa nih Gurunda. Ada Pak Pendeta. Selamat pagi, Pak Pendeta. Pak Pendeta Albert. Dibuka mute-nya, Pak Pendeta. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Assalamualaikum Bang Juma. Ini aku Pangeran Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku yang paling ganteng. Kok ganti akun lagi?
Ya, Pendeta Albert sama Pangeran, Bang. Sekali-sekali Iya, main tahu. aku Kamalku, Bang. Oh ya, siap. Kalau ada perintah dilaksanakan. Kayak mana caranya? Tunggu dulu. Tunggu dulu, saya ikuti balik dulu supaya saya ngerti tahu nanti kalau antum live. Halo Juma. Halo Paman. Halo. Iya Paman. Iya. Kau membahas apa Juma? Saya membahas tentang Kristen dan Islam. Baiklah. Ya, Apa masalahmu di Kristen itu? saya tidak ada masalah dengan Kristen. Kristen yang bermasalah dengan Yesus. Masalahnya sangat-sangat besar. Nah, pertanyaan saya. Kau masih waras atau sudah gila? Kalau saya masih Islam, itu kode alam. Berarti saya masih waras. Oh, Kalau masih saya waras. pindah ke Kristen, itu tanda bahwa saya sudah gila. Tapi masih waras. Ya, Masih iya saya waras, masih ya? Islam. Saya masih Islam, alhamdulillah. Cerminan bahwa saya masih waras. Gitu bang. Gitu. Iya dong. Terus apa yang kau pertanyakan di Kristen? Ya bagus. Nah ini bagus. Saya mau bertanya kepada saudara. Oke, boleh ya? Boleh. Ya. Agama Kristen ini diajarkan oleh siapa? Ajaran agama Kristen diajarkan oleh Siapa? Ya. Ya, agama Kristen diajarkan oleh murid-murid Yesus. Bukan Yesus. 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 Nah, udah gila kau berarti. Nah, Murid-murid itu yang Yesus. Anda menjawab. Anda macet. yang guru, akulah guru. Yesus mengajar apa ketika dia menjadi guru? Mengajar Kristen atau mengajar Yahudi? Kau bilang mengajarkan agama Kristen. Iya, saya Yang tanya mengajar makanya. Kristen itu Yesus itu murid-murid guru. Yesus. Yesus itu rabi. Sebagai rabi, Jangan kau sebagai larikan dulu, rabi, jangan kau larikan dulu. sebagai Jangan kau rabi, larikan dulu. sebagai Jangan rabi. kau larikan dulu. Yesus ini rabi Yahudi atau rabi Kristen? Bagusin dulu pertanyaanmu. Tadi pertanyaanmu apa yang pertama? Pertanyaan saya, agama Kristen ini siapa yang ngajarin? Anda menjawab murid Yesus. Saya tanya lagi, bukan Yesus. Apa jawaban Anda? Bukan. Jadi Yesus jadi guru ini ngajar apa? Yesus ngajar apa ketika dia menjadi rabi? Rabi Yahudi tidak mungkin mengajarkan ajaran pagan. Rabi Yahudi sudah pasti mengajarkan tauhid. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus adalah rabi, rabam, wamaran. Dia adalah rabi, guru dan tuan. Fokus Juma. Jangan kau lari kemana-mana. Fokus. Jadi Yesus ini Fokus. mengajarkan apa ketika dia menjadi rabi? Mengajarkan keselamatan. Bukan mengajarkan Kristen. 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 Membawa manusia ke jalan yang benar. Bukan mengajarkan Kristen. Mengajarkan keselamatan. Kau kok paksa jawabanmu? Mengajarkan keselamatan. Selamat bahasa Membawa Ibraninya. manusia ke jalan. Membawa Selamat manusia ke jalan bahasa yang benar. Ibraninya Shalom. Shalom bahasa Arabnya Islam. Mengajarkan keislaman. Jangan kau bawa ke Islam. Tidak ada hubungan Islam dengan Kristen. Saya bertanya samamu. Waras. Sebagai guru Yesus mengajarkan apa? Kau mengatakan Yesus mengajarkan keselamatan. Keselamatan Mengajarkan bahasa keselamatan Ibraninya dan membawa manusia Shalom. ke jalan yang benar. Shalom, shalom. Bahasa Arabnya salam. Nggak nyambung kau. Salam akar kata dari Islam. Berarti Yesus mengajarkan Islam. Tepuk tangan penonton. Pertanyaan saya, siapa yang asumsimu. mengajarkan Kristen? Anda tidak sampai kepada Yesus. Yesus malah mengajarkan Juma. Islam. Sakit Juma. hatimu. Juma. Sakit Tunjuk di mana Yesus ginjalmu. mengajarkan Islam. Tunjukkan Yesus di mana mengajarkan Islam. Tadi Anda menyebut Yesus mengajarkan Shalom. Tidak ada Betul? aku bilang mengajarkan shalom. Shalom itu
keselamatan bahasa Ibraninya apa? Membawa manusia ke jalan yang benar. Itu yang dikatakan berarti, Yesus. berarti membawa manusia kepada keselamatan kan? Ya, betul. Nah, selamat bahasa Ibraninya apa? Selamat maksudnya, nggak usah kau bawa kemana-mana. Itu udah sangat sederhana bahasa itu. Sudah sangat sederhana pembahasanku. Kau tunjukkan dulu di mana Yesus mengajarkan Islam. Sakit hati kau kan? Yesus kau sebut mengajarkan keselamatan. Makanya keselamatan itu adalah shalom. Shalom adalah salam. Salam itu akar kata dari Islam. Berarti Yesus mengajarkan Islam. Hei Juma, tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus mengajarkan Islam, lalu Kristen ini yang ajarkan siapa? Tidak ada Yesus mengajarkan Islam. Buruk. Kamu sudah menjawabnya, dah selesai. Tidak ada. Kamu tidak sudah ada menjawabnya, Yesus mengajarkan keselamatan, dah selesai. Sekarang yang mengajarkan Kristen ini siapa? Kau itu Juma. Aduh Juma. Yang mengajarkan Kristen ini siapa? Paulus, Paman. Yang mengajarkan Kristen ini siapa? Oke. Yang mengajarkan Kristen itu murid-murid Yesus. Oke. Yesus sendiri mengajarkan apa? Gila kau Juma. Kau itu bukan yang mengajarkan Kristen murid-murid Yesus. Oke. Anggaplah kebohongan itu kita anggap benar. Nah sekarang Yesus sendiri nih, Yesus sendiri mengajarkan apa? Akui dulu, Juma. Murid-murid. Tidak ada murid Yesus mengajarkan Kristen. Siapa murid Yesus mengajarkan Kristen? Tunjukkan. Akui dulu, tidak murid Yesus ada. mengajarkan Saya Kristen. sudah mengatakan tidak ada satupun murid Yesus mengajarkan Kristen. Tak ada, tak ada. Kasih bukti ke saya. Kalau ada murid Yesus mengajarkan Kristen, ya. Besok saya menikah lagi. Tunjukkan. Mana dalilnya? Kau tunjukkan dulu di mana. Mana dalilnya? Mana bukti Islam? murid Yesus mengajarkan Kristen? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Tunjukkan kepada saya, Pak Man. Kristen di dunia di mana ini. Yesus? Miliaran. Tunjukkan di mana murid Yesus mengajarkan Kristen, Pak Man. Buka matamu, di dunia ini miliaran murid Kristen. Buka matamu. Itu bukan murid Yesus, itu pengikut Paulus, Paman. Yang saya tanya murid Yesus, Paman. Murid Yesus yang saya tanya, bukan murid Yesus Paulus. banyak, itu 12 orang lebih, 72 pun ada. Siapa 12 murid Yesus yang mengajarkan Kristen? Sebut satu nama. Gak usah kau mau ilmu gilamu itu cuma. Hanya untuk orang bodoh berlaku itu. Malu. Ternyata jangankan Yesus, murid Yesus aja nggak pernah ngajarkan Kristen. Makanya kau hanya bisa makanya. Orang bodoh lah kau laku cuma. Tunjukkan. Ini tantangan loh. Tunjukkan kalau murid Yesus pernah mengajarkan agama Kristen. Itu tertulis di mana? Tahu kau arti Kristen itu apa? Tahu kau arti Kristen? Arti Kristen itu antikristus. Puas kau? Itu. Makanya aku tanya tadi kau orang gila. Kau nggak waras. Antikristus itu Kristen. Sakit hati bukan? Tahu arti Kristen? Ya, saya Coba tahu. tunjukkan di mana dalilmu? Mana dalilmu? Kristen artinya pengikut orang yang diurapi. Terus apa lagi? Kristen di mana itu? Coba tunjukkan. Di mana dalilnya itu? Kristus itu berasal dari kata Kristos. Ya, arti Kristen yang kau bilang tadi di mana dalilnya? Kristus itu orang yang diurapi. Tunjukkan dalilmu di mana? Ya, di mana kamu itu tadi sendiri Kristen? mana dalilnya tentang Kristen mana? Ada. Kristen itu pengikut Kristus. Di mana kau dapat dalilnya? Di mana dapat dalilnya itu? Di mana? Iya. Di mana? Dalilmu. Iya. Dalilmu itu tunjukkan. Ayo, minta tolong. Doraemon, datanglah. Berikan aku jawaban.
Macet paman. Minta ke Doraemon. Minta. Gimana itu dalilmu itu? Tunjukkan dulu. Kisah para wartawan 11 nomor 26. Setahun Nah, itu lamanya Paulus di Turki bersama dengan berarti- murid-muridnya. Di sanalah pertama kali murid Gila Paulus kamu. disebut Kristen. Dah. Ya kan? Ada dalilnya kan? Nah. Lagi kumat Kisah gilamu. para wartawan 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Nah. Apa lagi? Orang Aha. Galatia 2 nomor 8. Aku Paulus diutus untuk orang Kristen. Nah, apa lagi? Apa lagi? Mana Yesus mengatakan aku diutus untuk orang Kristen? Mana dalilnya? Tak ada. Jangankan Yesus, murid Yesus aja tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Paham kau? Tidak ada Yesus mengajarkan Kristen. Tidak ada. Jangan gila kau. Tepuk tangan. Jadi teman-teman dengarkan. Anda mute dulu. Anda mute. Nah, pakai sarungnya. Jangan diturunkan sarungnya. Woi, naik, pakai. Gitulah. Bijinya kelihatan pula. Orang gila, orang. Jangan lepas sarung. Pakai sarung. Kau itu orang gila. Teman-teman Muslim dan juga teman-teman Kristen yang sudah mulai ragu, nih saudara kita ini osong-osong, dia sudah mengakui bahwa Yesus tidak mengajarkan Kristen. Tepuk tangan dulu. Iya, betul. Mantap. Dia udah. Karena Dari mana Tuhan yang asalnya bodoh Kristen membawa ini? agama. Dari mana kemudian munculnya agama Kristen kalau begitu? Dari mana? Mengikutnya dalam Kristus itu. Dari jauh. Makanya aku bilang gini. Iya, bukan dari Yesus. Sekarang pertanyaannya, lalu dari mana? Kristen bukan dari Yesus, lalu dari mana? Jawab dong. Makanya pakai otakmu Zuma. Kristen itu Iya, saya tanya, ajaran Kristen itu bukan dari Yesus, lalu dari mana? Kristen itu pengikut Kristus. Saya tidak Kristen tanya, itu pengikut saya Kristus, tidak gitu. tanya definisi Jadi, Kristen. Yang saya tanya jangan kau ajaran bawa ke sini. Kristen. Ajaran Kristen ini bukan dari Yesus. Lalu dari mana? Makanya kau waras. Kok makanya kau waras? Kamu sendiri mengakui ajaran Allahmu Kristen yang bukan. Dia turun. Jangan kau bawa ya gitu kotori mulutmu. Turun. Allahmu yang bodoh. Turun. Keluar Roh Kudusnya, Gurunda. Ada ya Allah. Markus 1 nomor 1. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan dari keturunannya lah akan mengutus Yesus, anak Allah. Kata Allah dipelintir menjadi Allah. Tadi Anda menuduh Allah itu apa? Berarti Yesus adalah anaknya sang bodoh gitu. Sudah bahlul memperbahlul diri alamat. Oke, ada lagi pasien? Ada paman. Ada paman. Pisang hijau. Yo. Kurang ajar. Ya, Bang Jo, Halo, Pak Islam Zuma. Kristen Bang Jo. Islam Ya, Kristen Paman. Bang Jo. Ya, paman. Ya, Bisa paman. nanya kah? Bisa nanya Bisa. kah? Bisa, paman. Allah Bang Zuma itu siapa ya? Allah Bang Zuma. Ilah, maksudnya ilah. Allahnya kamu itu siapa? Loh, ilah. Benarin dulu. Ilah.
Ilah itu banyak ilah. Ya itu makanya, itu baru cocok. Tuhan Ilah itu banyak. Makanya pertanyaannya, banyak ilah kamu Allah itu pun banyak Allah. Allah lu siapa? Dasar bahlul. Jangan memperbodoh diri lah kawan, ya. Allah itu cuman satu. Yang banyak itu ilah, sembahan-sembahan. Berarti kamu ilahmu ada 3. Ada ilah Bapa, ada ilah anak, ada juga ilah bungsu. Matilah ilah anak, tinggal dah 2 ilah. 2 ilah pemain cadangan. Ada 3 ilahmu, manakah yang pernah dibunuh? Ilahmu yang pernah ditombak lambungnya, namanya ilah anak. Kalau dia tidak dapat jawab sudah gila. Ya makanya perbaiki pertanyaanmu itu yang Sofyan. Pertanyaan itu yang Sofyan, pertanyaan itu yang berbobot. Nanti kalau dia tidak bisa jawab memang jadi stres dia, jadi gila dia. Ilahmu ada berapa? Kutanya dulu samamu, ilahmu ada berapa? Nanti dia ngomong sembarang ya. Nanti kalau tidak bisa jawab. Ilahmu ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada bentuk roh, ada bentuk manusia dan burung-burung. Ya kan? Matilah ilah manusia, tinggallah ilah burung dan roh. Langsung tidak quality nih orang. Halo, tidak bisa jawab. Pertanyaanmu itu loh, dibenarin dulu. Itu pertanyaanmu, pertanyaan kau itu kalau sudah mengandung penistaan. Jadi sembrono aja ya. Pertanyaan Anda itu mengandung penistaan. Tapi bodoh ini. Curhat ini manusia gigi palsu. Gimana dong? Susah, kamu diluruskan pertanyaanmu, kamu marah. Bagaimana mungkin saya mau kau giring dengan pertanyaan konyol kayak begitu? Pertanyaannya sudah diluruskan, ilah. Ilah. Siapa ilahmu? Ilah saya Allah. Pertanyaan saya, siapa ilahmu? Nah, bingung kau kan? Kau mau bilang Bapa, ada Yesus. Kau mau bilang Yesus, ada burung merpati. Kau bilang burung merpati, ada Bapa dan ada Yesus. Bingung kau kan? Bang Yuspina, monitor, selamat pagi. Bang Yuspina. Oh, alah. Bang Yuspina, astagfirullah. Ya Loten, naik tuh bagus-bagus sedikit kenapa? Otaknya dibawa, jangan tinggal di bawah. Ya, Bang JMP, monitor Bang JMP. Bang JMP, monitor. Bang JMP Lepari, monitor Bang. Astagfirullah. Reportnya itu minta naik tapi nggak mau naik. Halo, selamat siang Paman Suma. Ya, sial. Selamat siang semuanya. Siang, Om. Ya, selamatkan siang Bang. Oke, aku ada yang mau aku tanggapi sini Bang Suma sedikit. Ya, silakan Bang. Sebelum ke situ, Abang Islam atau Kristen, Bang? Aku ini Kristen tapi tidak menuhankan manusia. Oh, seperti itu Bang. Mantap. Oke, aku lanjut ya. Silakan. Oke. Bagi saya pribadi dan menurut data Alkitab yang ada di ayat Alkitab yang disamarkan itu, Yesus itu adalah manusia atau nabi
atau utusan, bukanlah Tuhan pencipta alam yang sejatinya. Kepercayaan saya ini ada di data Alkitab itu sendiri, yakni di Lukas 7 ayat 38 dan di Kolose 4 ayat 11, yang dimana ayat tersebut menjelaskan tentang istri dan anak-anak Yesus itu sendiri. Pertanyaannya, pantaskah Tuhan yang sejatinya bisa menikah? Pastilah Mati, tidak, seperti itu. Mati meja. Datanya ada di Lukas dan di Kolose 4 ayat 11, Bang Suma. Iya, iya, Itu. iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi menurut saudara-saudara Kristen ini yang menuhankan Yesus bagaimana? Menurut pandangan saudara? Mereka ini adalah korban dari kesalahpahaman yang diciptakan oleh Paulus itu sendiri, Bang Suma. Kira-kira seperti itu. Mati. Luar binasa. Aduh, bagaimana ini? Jadi kalau seorang Kristen aja mampu mengatakan hal seperti itu, bagaimana saya yang Muslim? La haula wala quwata illa billah. Ini Neymar ngamuk dia. Aduh, saudara Wheeler ini paling benar ini, tidak benar. Ini Roh Kudusnya bekerja berarti. Itu kan ngapa dia kan menghujat tuh kan nggak baik. Kalau bagusnya itu bincang secara data gitu. Itu saudara Wheeler tadi sudah menunjukkan data Kolose 7 itu. Datanya ada di Kolose 4 dan Lukas 7. Ada data itu loh. Itu mau hujat. Dibaca aja Bang Alkitabnya. Di situ datanya ada. Atau aku mau bacakan sedikit. Dibacakan mungkin dulu Bang. Aku mau bacakan sedikit. Iya, dibacakan. Seandainya ada Pak Pendeta yang tadi itu bisa mungkin dibantu dijelaskan kan apa maksud dari ayat yang aku bacakan ini. Oke, aku bacakan ya di Lukas. Yesus punya anak istri gimana sih? Ini menghujat atau diskusi? Bentar Bang, aku bacakan dulu. Sama-sama kita buka Lukas 7 ayat 38. Yang bisa kamu baca saya tahu nggak ada. Kamu ngarang-ngarang tuh. Biarkan dulu dibaca Bang. Jangan nangis aku bacakan dulu Bang. Oke, nanti baru aku kasih pertanyaan buat Abang. Ya, seperti itu Bang. Oke, Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Pertanyaannya, siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Pak Bom. Ya, itu kan peraturan dulu. Perempuan murahan Cuma tanya Pak Bom. Beliau aku sudah pernah tanyakan, beliau tidak bisa menjawab. Gitu. Bukannya itu istrinya. Siapakah yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Pak Bom. Dijawab Abangku. Aku malas kalau dia punya kamu dikasih kebenarannya kayak menghujat. Kamu dikasih data kok malah dibilang menghujat. Ini sebentar Bapak. Abangku, aku kasih bocoran sedikit ya. Siapakah yang menyeka kaki Yesus itu? A. Maria Magdalena. Tahu Bang, itu data. B. Itu Maria bukan Magdalena. Atau C. Maria Magdalena. Seperti itu Bang. Tolong dijawab Bang. Ini tadi ngomong tentang istrinya ke perempuan yang murahan waktu itu, yang disiksa dilempari, terus dia diampuni oleh Yesus sehingga dia menyakiti kakinya Yesus. Apa hubungannya dengan istrinya? Siapa wanita yang menyeka kaki Yesus Kristus itu? Maria Magdalena saya bantu. Maria Magdalena saya bantu Bang Weleng. Nah, kenapa dikatakan Maria Magdalena itu istrinya? Silakan Bang Weleng jelaskan. Silakan Bang Weleng, jelaskan. Oke, aku jawab ya sedikit. Mungkin dari di luar Bible itu sendiri, tapi ini adalah data dari Bible itu sendiri juga. Mungkin
file yang arsip yang Nggak tersembunyi. usah belok-belok dulu, jelasin istrinya Yesus, anaknya Yesus itu di mana? Ini aku mau menjawab dulu. Siapakah Maria Magdalena itu? Seperti itu kah? Pertanyaannya? Iya, Paman. Oke, aku jawab ya. Ini datanya ada. Tolong di mute dulu Bang Sonya. Literasinya dari Matius 1 ayat 12 sampai 16, Bible Genealogy Wikipedia, Lawrence tahun 1996. Library of Alexandria. Data arsip ini tersimpan di Alexandria. Di situ disebutkan biografi Yesus, nama Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem tanggal 30 September. Menikah dengan wanita yang bernama Maria Magdalena. Hasil pernikahan dengan Maria Magdalena menghasilkan 3 orang anak, yakni Joseph son of Christ, yang kedua Justus son of Christ, yang ketiga Tamar son of Christ. Bentar Bang, aku selesaikan dulu Bang, nanti baru Abang tanggapi. Jadi anaknya Yesus berjumlah 3 orang, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Yang tercatat di dalam Alkitab yaitu anak yang kedua yang bernama Justus. Di manakah dia? Di dalam Kolose 4 ayat 11. Seperti itu Bang. Hancur Paman. Justus itu siapa Bang? Justus itu adalah bagian dari silsilah Yesus itu sendiri, Paman Suma. Aduh, lu kok bisa? Ya, jadi kan aku sudah sebutkan di biografi Yesus Kristus sendiri, itu anaknya berjumlah 3. Salah satunya yang bernama Justus itu, ya. Maksud saya berarti teman Kristen ini menyembah manusia yang punya anak gitu? Kalau untuk menyembah mungkin bisa sebagai nabi atau sebagai utusan, tapi bukan untuk Tuhan yang sejatinya, Bang Suma, seperti itu. Maksud saya teman Kristen kita kayak Pak Bom, berarti selama ini Pak Bom menyembah manusia gitu? Ya, itu beliau sudah disesatkan oleh Paulus itu sendiri. Alamak. Aduh. Ya, ini kesaksian data-datanya mungkin berkaitannya part 2 ya. Aku kasih mungkin untuk videonya ya. Aku kasih share datanya. Oke. Iya, makasih. Sebentar dulu. Bang Weleng. Jadi Yesus lahir tanggal 30. Menurut data yang literasi dari Matius yang aku baca tadi sumbernya itu di situ disebutkan biografi nama Yesus Kristus, lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, menikah dengan wanita yang bernama siapa dan anak-anaknya bernama siapa. Iya. Jadi di situ sudah jelas semua literasinya. Seperti itu Bang. Seperti itu. Tanggal berapa? Tanggal 30 September lahir di Bethlehem. Tanggal 30 September. Seperti itu. Jadi sudah jelas. Sudah jelas yang dimaksud literasi di sini yang bernama Yesus Kristus, bukan Yesus Barnabas atau Yesus yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi udah lewat dong. Ih, ya ampun, gak sempat aku bikin kadonya, sorry ya. Waduh. Begini Pak mungkin untuk yang berikut next yang untuk part 2-nya aku kasih data-data langsung dari HP aku yang satu. Mungkin HP aku lagi sedang bermasalah jadi aku tidak bisa share bagikan datanya di sini ya. Waduh. Jadi untuk sementara aku bacakan dulu. Seperti itu Bang Suma. Waduh. Parah ini. Ya, Bang kejam kali lah ya. Izin guru ndak, ini ada tamu kita naik ke atas. Bang Jaber, sabar pula. Bang Jaber. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang Jaber, ada yang disampaikan Bang Jaber. Terima kasih sudah dinaikin. Ya. Untuk Bang Juma, saya selalu mengikuti Bang Juma, saya penggemarnya Bang Juma. Lanjutkan Bang, insya Allah. Makasih. Perjuangan.
Astagfirullah. Jadi ya Allah, merinding saya. Oke. Bisa ngobrol dengan Bang Juma. Iya bang, iya bang. Masya Allah. Udah itu aja Bang Jaber. Ya udah, gitu aja. Salam dari saya dari Jakarta Bang ya. Insyaallah siap Bang. Masya Allah. Untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, Yohanes apa tadi? Yesaya 53 nomor 10. Kan itu kan keturunan merujuk kepada keturunan biologis ya Bang ya. Mereka kan selalu mengatakan itu nubuatan Yesus. Jadi Yesus punya keturunan. Oh tidak, Yesus tidak kawin. Datang Bang Yang mana Weleng. yang betul? Itu tiba-tiba ada sudah langsung brojol 3 anak. Cuman Gini Bu Bunda Nur, aku mau tambahkan sedikit. Yesus itu bukan saja menikah, bahkan Yesus Kristus menerapkan sistem poligami. Seperti itu ya yang aku tambahkan. Mati nih. Ya. Berat ini. Abang ini dari sekte apa? Ini sumbernya aku dapat sendiri, salah satunya dari Ustadz siapa namanya? Ustadz Nandar. Ustadz Nandar. Beli ya. Mungkin kalau ditanyakan sama beliau dia sudah tidak kaget lagi atau tidak terkejut dengan data-data ini ya, tidak asing lagi dengan data-data ini karena datanya sumbernya salah satunya dari beliau itu. Seperti itu Pak Mansuma. Iya betul. Bang Weleng. Bahaya ini. Hal ini Bang Weleng sebentar, Bang Weleng ini sudah dengar pernah apa aku sih? sampaikan. Bang Weleng. Bang Ya, Weleng. oke. Ya. Astagfirullah Bang Ya, Weleng Bu. terus semangat kali. Bang Weleng gereja apa Bang? Saya penasaran juga, baru tahu saya ada kayak gini. Kecuali Saksi Yehova, ya kan? Aku Kristen Katolik, Bunda Nur. Katolik? Kristen Katolik, ya. Mungkin Kristen Katolik yang sudah tersadarkan, ya. Seperti itu. Ya. Masih mau aku datang besok. Coba bilang gitu Bang. Data-datanya ada di HP yang satu. Kalau HP aku yang satu sudah diperbaiki. Bilang dulu Bang. Masih mau kau datang besok. Bilang dulu Bang. Masih mau kau datang besok. Masih mau kau datang besok. Saya kebetulan dari Makassar Bang Suma. Mantap Saya sekali. ini orang Makassar Bang Suma. Orang Makassar. Bisa tonji. Bisa tonji. Oh sama dari Rita berarti. Apa kareba? Baik. Karebanya baik. Oke Bang Suma. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau abang udah sadar, ngapain abang masih Kristen Bang? Ya untuk merubah segala sesuatunya mungkin bertahap ya, pelan-pelan itu Bunda Nur. Karena kan sejak lahir kan kita sudah menganut agama ini. Jadi untuk mau pergi atau beralih ke agama lain ya mungkin butuh proses seperti itu. Betul itu Bang, tapi umur kan kita nggak tahu Bang Weleng, ya kan? Bang? Siap. Iya, karena kan di dalam Kristen pun juga tidak ada jaminan keselamatan. Maksudnya dijamin untuk masuk surga itu sebenarnya nggak ada, karena kitab suci Kristen itu kan bukan firman Tuhan itu. Betul nggak Bang Weleng? Ya pastinya. Nah. Jadi itu, jadi kalau sudah tersadarkan, apalagi yang ditunggu, karena umur kita tidak tahu. Karena yang menjamin surga, menjamin keselamatan tuh hanya di dalam Islam, bukan dalam Kristen. Mantap. Bahkan Yesus sendiri aja tidak kenal Kristen. Ya Bunda Nora, izin Bunda nih ada tamu kita. Ini yang tapping di bawah tadi nih, geng Kampa. Apa maksudmu tadi tapping di bawah? Islam itu sampah. Coba jelaskan dulu. Kau buka mic-mu itu. Gimana ceritanya sementara Yesus itu juru Islam, juru sampah rupanya? Kabur kau kan? Yesus juru Islam, coy.
Yohanes 14 nomor 27. Gimana dong? Ibrani 5 nomor 7. Yesus anak soleh. Yesus anak Islam. Kalau kau katakan Islam itu sampah, berarti Yesus anak sampah, Paman. Oh iya, kejam kali kau, bah. Makanya tadi di awal pertanyaan saya, Kristen itu dari mana? Yang ngajarin siapa? Teman kamu mengatakan satu, segala firman yang Yesus terima itu sudah tak ada. Kedua, murid Yesus yang menulis Bible katanya, tapi ternyata yang menulis bukan murid Yesus. Yang ketiga, Kristen dari mana? Ternyata bukan dari Yesus. Kristen entah dari mana menurut kalian. Sementara Yesusnya sibuk mengajarkan Islam. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Yesus mengajarkan keselamatan, Yesus mengajarkan keislaman. Gimana dong? Agama kok kayak cucur bebek. Ya, botol hijau itu ada tuh. Mana tahu mau berbicara sama saudara Weleng, silakan. Izin Gurunda, izin Bunda. Ya, silakan. Cinta Monitor, selamat siang. Cinta pula namanya. Siang. Ya, Mbak Ini Cinta noise sedikit terus noise. tempatnya. Iya, memang Iya, noise terus mungkin. dia tuh. Iya, cari Rasmi, tempat kalau jual dulu. tua jangan ikut pagi dong, Rasmi. Malam aja udah. Ini pagi pun kau jual tua. Oh, ini Rasmi ya Bunda. Oh, Bu Rasmi toh. Oh, siap-siap. Pakai ganti nama pula sekarang, Bu Rasmi. Cari tempat dulu, Bu Rasmi. Aku cinta, aku bukan Rasmi, aku cinta. Gigi tahu. Noise buko Bu Rasmi. Noise. Udah dulu ah. Belum sehat-sehat juga lagi. Astagfirullah. Yo Ten, naik Ten. Oh ya Bunda Nora, lanjut dulu Bunda Nora yang tadi. Bang Weleng. Yang mana? Bang Welengnya tenggelam. Oh. Mungkin izin dulu Ketua. Bang Mentok Monitor. Selamat siang. Siang. Iya. Dari Islam atau dari Kristen Bang Mentok? Dari Kristen dong. Oh, siap-siap. Silakan, ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan, silakan Bang. Ya, atau mau menanggapi dari Bang Zuma tadi. Silakan Bang Mentok. Yesus adalah Tuhan, Bang. Dari mana? Yesus adalah Tuhan dari mana? Iya. Dari mana? Dari mana Abang menuhankan Yesus emang ya? Abang sendiri yang jawab. Gimana Bang ini? Allah. Astagfirullahaladzim. Abang sendiri Aduh, yang Bang. jawab. Abang yang memberitanya, Abang yang jawab sendiri. Bang Mentok emang nggak menuhankan Yesus? Nggak menuhankan Yesus? Yesus juru selamatku. Bukan Tuhan? Yesus Tuhanku. Oh, ya udah. Lanjut. Iya. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus ini bertuhan atau Yesus ini ateis, tidak bertuhan? Yesus mengenal Allah. Dia bertuhan Mengenal atau Tuhan. tidak bertuhan? Ketika datang, dia mengenalkan Tuhan. Artinya Yesus bertuhan. Saya tidak mengatakan dia bertuhan, Yesus bertuhan, tapi Berarti mengenalkan Tuhan. Berarti dia kemana perginya setelah mati ketika dia tidak bertuhan? Menurut saudara? Dia kembali kepada Tuhan. Bagaimana dia mau kembali kepada Tuhan? Dia sendiri tidak bertuhan. Manusia yang tidak bertuhan itu tempatnya di neraka. Pertanyaan Dia saya mengenal- ulang lagi. Mudah-mudahan Anda mau meralat. Yesus ketika datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Dia mengenalkan sejatinya Tuhan.
Dianya maksudku, dia itu beribadah menyembah Tuhan atau dia ateis, tidak menyembah Tuhan? Yesus mengenalkan Tuhan kepada Yesus menyembah kepada Tuhan atau Yesus tidak menyembah kepada Tuhan? sebagai manusia dia mengenalkan Tuhannya. Gitu. Sedikit Anda sudah mulai masuk pada tabiat kemanusiaan. Tadi itu sepenuhnya hewan. Ketika Yesus itu sebagai manusia bertuhan, Yesus yang bertuhan ini kepada siapa dia bertuhan? Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yang Maha Kuasa itu Yesus atau bukan? Ketika Yesus ada di bumi, dia itu manusia dan diberi kuasa oleh Allah. Diberi kuasa langit dan bumi. Diberi kuasa kerajaan surga. Diberi kuasa kerajaan maut. Ketika Yesus di bumi, dia manusia yang menyembah dan siapa itu Tuhan. Tetapi karena dia adalah manusia, maka diajarkanlah untuk menyembah Tuhan. Nah, berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang disembah Yesus apakah dirinya sendiri? Saat itu tidak. Oh, tidak. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus. Yesus menyembah Tuhan. Anda ikut siapa menyembah Yesus? Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melaluinya. Ya, berarti Yesus ini harus diikuti kan? Harus dilalui jalannya kan? Nah, Yesus menyembah kepada Tuhan. Ada nggak Yesus menyembah kepada Yesus? Yesus mengajarkan tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan. Mati meja, mati meja, mati meja, mati meja. Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada setan rupanya. Yesus tidak menyembah Tuhan, tapi mengajarkan kepada manusia supaya menyembah Tuhan. Yesus tidak menyembah Tuhan. Berarti sama seperti Anda mengatakan, Yesus tidak makan, tetapi Yesus sedang mengajarkan manusia cara makan. Gitu maksudnya. Jadi ketika dia mengunyah ikan goreng, itu dia tidak sedang makan. Dia sedang mengajarkan manusia makan, gitu maksudnya. Betul, sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Berarti Yesus ketika makan ikan goreng itu dia tidak makan. Ketika dia mengajarkan makan, pasti dia makan. Ketika dia mengajarkan menyembah Tuhan, berarti dia menyembah atau tidak? Oke, saya ikuti menyembah. Sekarang Yesus yang menyembah ini menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Anda ikut siapa? Bang Mentok. Ya Allah, sinyalnya hilang. Iya, sinyalnya buruk ini. Nah, lanjut Bang. Ya, Yesus menyembah kepada Tuhan. Anda menyembah kepada Yesus. Pertanyaannya, Anda menyembah Yesus itu ikut siapa? Saya tidak mengenal Allah dan tidak dapat melihatnya. Saya hanya dapat melihat melalui Yesus. Jadi saya ikuti Yesus. Bagus. Anda tidak dapat melihat Allah. Yang Anda lihat hanya Yesus. Nah, sekarang Anda berbicara dengan Bang Suma atau berbicara dengan HP? Saya berbicara dengan HP. Jadi HP itu adalah Bang Suma? Saat ini saya melihat adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi hanya suara. Nah, yang saya tanya, apakah HP itu adalah Bang Suma? Bukan. Bukan. Apakah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri?
Yesus itu diberi kuasa, sedangkan HP tidak punya kuasa. HP berkuasa menyampaikan suara saya. Ya, tapi tidak mempunyai kuasa untuk mematikan Anda. Yesus punya kuasa nggak untuk mematikan Elohim, Bapak? Yesus itu Allah sendiri. Berarti HP itu adalah Bang Suma itu sendiri. Macet, Paman. Itu kan suatu benda. Yesus itu bukan suatu benda. Benda Yesus itu benda hidup. Dia makhluk, bukan benda. Makhluk Segala itu punya sesuatu, akal. segala Makhluk itu punya sesuatu. akal, punya pikiran, punya rasa. Kalau HP tidak punya. Jadi Yesus bukan benda. Yesus itu manusia, makhluk hidup. Tidak bisa disebut sebagai benda hidup. Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Oke. Kalau pencipta langit dan bumi makhluk hidup atau bukan? Saya tidak bisa bilang karena saya tidak sampai pada. Kutanya samamu, pencipta langit dan bumi itu makhluk? Bukan makhluk. Yesus makhluk? Yesus makhluk. Sama enggak? Antara yang bukan makhluk dengan yang makhluk sama enggak? Beda. Beda. Kamu sadar enggak kalau kamu ini selama ini menyembah makhluk? Tidak ada yang sampai kepada Allah yang tidak ada yang sampai kepada Allah yang selain Dia yang menyembah makhluk, gitu? Bukan. Lalu? Yesus itu sudah diberi kuasa karena iya, dia diberi kuasa. Dia diberi kuasa sebagai Tuhan atau diberi kuasa sebagai utusan Tuhan? Pengajarannya begini, Bang. Ketika Yesus mengajarkan bahwa dia diberi kuasa, pada hakikatnya adalah sebenarnya ingin mengatakan, tapi dalam kalimat itu tidak memberitahukan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Lalu dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau dia adalah Allah itu sendiri? Sedangkan Yesus tidak mengajarkan. Siapa yang membisikkan ke dalam hati Anda untuk mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Alkitab, Bang. Alkitab. Alkitab ini dari Yesus? Bukan. Bukan. Berarti yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri bukan Yesus. Lalu siapa? Alkitab, Bang. Alkitab Anda ini menggiring Anda untuk menggantikan yang maha tinggi dengan manusia bernama Yesus. Siapa yang memelopori daripada kemudian Bible Anda ini? Kok bisa Bible Anda menggiring Anda menggantikan Tuhan yang maha kuasa dengan Yesus, sementara Yesus sendiri mengajarkan menyembah kepada yang maha kuasa? Anda kok muncul tiba-tiba mengaku Bible yang mengajarkan saya untuk menggantikan yang maha tinggi dengan Yesus? Bible ini apa sih? Firman Tuhan atau apa? Kitab ini sudah memberitahukan asal muasal kronologis kejadian keselamatan dan perjalanan Allah itu sendiri, Bang. Bagaimana Bible itu yang mengatakan itu. Sumber Bible dari mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah itu sendiri, Bang. Bukan Yesus. Yesus adalah Allah itu sendiri, Bang. Berarti Bible ini berasal dari Yesus. Abang harus gila dulu. Dari awal, Abang harus dari awal dulu, Bang. Jangan lari ke Yesus kalau mau seperti itu, Bang. Lah, gimana ceritanya nih? Anda mengatakan Yesus itu pada dirinya adalah Allah itu sendiri. Yang punya hak untuk menjelaskan siapa dirinya, Anda atau Yesus sendiri? Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel, Bang. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus mengajarkan kepada Bani Israel tentang keselamatan. Iya, keselamatan Bible, keselamatan Bible ini, itu Bang,
Keselamatan itu mengimani Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, kitab ini adalah merangkum bagaimana perjalanan Allah sampai kepada Yesus. Yang merangkum siapa? Ya, manusia-manusia yang sudah dibotakin otaknya. Yang sudah dipilih, Bang. Siapa yang milih? Ya, Allah itu sendiri, Bang. Di mana itu tertulis? Yang menulis kitab Kejadian kan Nabi Musa, Bang. Yang menulis... Bukan itu. Kalau kitab perjanjian barunya Yahudi, Yesus pun mengajarkan itu. Yang saya tanya ini, yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu siapa? Anda mengatakan Bible. Bible yang mana? Ya, makanya, Bang. Kalau bacanya dari awal, tahu itu, Bang. Kenapa Yesus saya baca dari awal, dari akhir pun saya sudah baca. Dari akhir ke awal, dari awal ke akhir, dari pertengahan ke awal, balik lagi ke awal, ke tengah, ke akhir, pinggir, kiri, kanan, semua sudah aku baca. Allah itu sudah menubuatkan lahir orang penyelamat, juru selamat. Nah, penyelamat ini Bani Daud, Bang. Bani Daud. Penyelamat ini mengajarkan menyembah siapa? Saat itu mengajarkan menyembah Allah. Allahnya Israel. Berarti sebagai juru selamat, dia mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah. Oke? Itu ajarannya kan? Mengajarkan kepada Allah Bani Israel, Bang. Ya. Nah, terus muncul Kristen menyembah kepada Yesus. Yang ajarkan menyembah kepada Yesus ini siapa? Bukankah sang juru selamat mengajarkan menyembah kepada Allah? Kenapa kalian justru menyembah kepada Yesus? Kok menyembah kepada juru selamatnya? Juru selamat itu artinya pembimbing yang mengajarkan manusia kepada jalan keselamatan. Yesus itu jalan. Sebagai jalan, dia bukan tujuan. Jalan menuju sekolah itu bukan sekolah. Saat itu ada kaum Farisi, Bang, yang dapat membaca bagaimana Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, Bang. Contoh? Ya, dia mengatakan, aku ada jalan keselamatan, tanpa melalui dia tidak sampai kepada Tuhan. Ya, memang betul. Sebentar, lalu aku dan Bapa adalah sama, ada satu. Betul itu. Banyak lagi, Bang, yang mengajarkan tentang bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi tetap didengar. Di mana? Dengar, Bang. Itu yang bermasalah. Kalau Yesus adalah jalan, kalau Yesus juru selamat, kalau Yesus adalah nabi rasul, ya tidak masalah. Tapi ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, itu yang bermasalah. Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, betul. Aku dan Bapa adalah juru selamat Bapa, betul. Aku datang dari Bapa, betul. Aku berkata-kata dari Bapa, betul. Aku bekerja dari Bapa, betul. Tapi ketika Anda mengatakan aku adalah Tuhan itu sendiri, itu baru tidak betul. Secara tidak langsung, Bang, melalui kata-kata itu, Anda yang menilai. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan Anda yang menilainya kan? Bukan, Anda Bang. yang menilainya demikian kan? Orang Farisi sudah melihat itu, Bang, sudah mendengar. Ya, orang Farisi. Ya. Orang Farisi menilai itu kan? Orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, orang Farisi. Mengapa Yesus itu disalibkan, Bang? Yesus disalibkan menurut orang Yahudi karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Makanya Yesus disalibkan. Itu ending terakhir. Nah, sekarang Yesusnya ini bukan, Bang. Dia itu dikatakan sama seperti Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Apa alasannya? Mana buktinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Itu, Bang, kalimatnya, Bang. Mana ayatnya, Bang? Apa datanya? Ada di situ di Alkitab. Bukankah orang Yahudi cuma bikin alasan-alasan untuk membunuh Yesus? Begini, Bang, kata Pilatus, hei, aku tidak
menemukan kesalahan sedikit pun. Ya. Mereka kata orang, menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan, di situ karena orang Farisi melihat bahwa Yesus sudah menyamakan dirinya dengan Allah, maka dia dibawa kepada Pilatus. Itu kesaksian palsu. Yesus sudah menjawab itu di dalam Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam Taurat disebut siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus sudah klarifikasi itu. Dan orang Yahudi tahu kok bahwasanya Musa datang pun mengaku Allah. Keluaran 7 nomor 1. Dan Musa mereka tidak bunuh. Karena mereka paham yang mereka sebut ini adalah anak Allah. Nah, itulah Bang, kenapa para nabi saat itu tidak tidak dibunuh atau tidak ya ibaratnya kayak seperti Yesus, Bang. Kenapa Yesus kenapa? Iya, kalau memang dia utusan, kenapa harus disalibkan? Ya, tadi ku bilang dia disalibkan karena pengaruh Yesus semakin luas, pengaruh Yesus semakin banyak. Bukan, karena orang Farisi takut. Oke, kamu ada Bible? Kamu ada Bible di situ? Tidak Bang, saya HP-nya cuma satu Bang. Nggak ada Bible-nya, nggak ada bukunya? Saya lagi di jalan Bang. Oke, di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, orang-orang Yahudi berkumpul, orang Farisi berkumpul, imam kepala berkumpul, mahkamah agama berkumpul. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka. Oleh karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma, mereka sepakat membunuh Yesus. Kesepakatan membunuh Yesus. Lucu sekali Bang. Yesus itu tidak punya tentara Bang. Dan Yesus itu tidak pernah membunuh. Apa yang ditakutkan Bang? Baca makanya dalilmu. Yohanes 11, kubacakan ya. Boleh ya? Silakan Bang. Oke, kubacakan samamu. Orang-orang Yahudi kemudian melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka terheran-heran, mereka takjub kemudian. Lalu ada di antara mereka pergi melapor ke orang Farisi. Pergi melapor ke orang-orang Farisi, lalu menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus berupa mujizat-mujizat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Ini yang tertinggi kedudukannya, mahkamah agama dipanggil. Berkumpul mereka, lalu mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang kalau percaya kepadanya, maka orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci serta bangsa kita. Itu alasan orang Farisi menyerahkan kepada Pilatus. Tetapi apa alasannya? Kutanya dulu, apa alasannya? Apa alasannya? Ya itu. Kalau orang Farisi memberi alasan bahwa Yesus itu Tuhan, bodoh sekali bahwa Farisi. Ya makanya kamu bodoh. Itu kamu pintar. Orang Farisi berniat membunuh Yesus karena apa? Justru kalau orang Farisi mengatakan dia mengaku sebagai Tuhan kepada Pilatus, bodoh dia Bang. Maka gimana ceritanya? Alasan. Ini dasarnya apa? Apa dasarnya? Kutanya dulu. Berdasarkan Yohanes 11, apa dasarnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena dia menyamakan diri dengan Tuhan. Pembohong kau, turun. Kau pembohong. Maaf, tak ada waktu buat penyesat, pembohong, penipu. Kau hanya menipu diri kau. Capek-capek saya baca Bible, kau gitu ndak waras. Di situ sangat jelas, apabila kita biarkan Yesus, ini orang Yahudi sudah berkumpul. Pancuri, orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, sudah berkumpul mereka. Apa yang harus kita perbuat? Hei paman, kalau kita biarkan Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan merampas bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Ayo, apa yang harus kita lakukan? Hei, apa yang harus kita lakukan?
Satu-satunya cara yang harus kita lakukan, kita bunuh Yesus. Nah itu. Bagaimana caranya dia kita bunuh? Dia tidak memiliki kesalahan. Bikin kesaksian palsu. Katakan dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Katakan dia mengatakan dirinya anak Tuhan. Katakan dirinya mengatakan dirinya Mesias. Katakan dirinya itu menghujat Tuhan. Sembarang aja kita lakukan. Yang penting dia bisa dibunuh. Itu alasannya dibunuh supaya bangsa Roma tidak merampas tempat kita. Makanya Kayapas pada tahun itu juga kemudian bernubuat. Apa nubuatannya Kayapas? Imam besar. Yesus itu dikatakan apa? Tahun itu juga imam besar bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel yang bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel yang bercerai-berai. Itu tujuannya Yesus dibunuh. Tak ada hubungannya dosa waris, itu bohong waris itu. Ya, jadi saudara-saudara Kristen yang masih awam, jangan lebih mengedepankan kebohongan yang kalian terima. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ jelas apa alasannya Yesus ingin dibunuh. Cerita belakangan berubah. Yesus ingin dibunuh karena menggenapi nubuatan Yesaya 53. Yesus dibunuh karena menggenapi nubuatan Yesaya 9. Yesus dibunuh karena menggenapi nubuatan di dalam kitab para nabi. Yesus dibunuh karena Yesus datang untuk menebus dosa-dosa dunia. Yesus dibunuh karena karena dosa masuk menjalar ke dunia, menjalar ke anak manusia. Maka Yesus harus dibunuh dengan darahnya yang suci. Dia harus membebaskan dosa manusia. Karangan muncul belakangan, padahal alasan utama tuan rumah mau membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Romawi. Alamak, bahlulnya di kau. Oke, teman-teman sekalian, saya persiapan sholat Jumat. Kebetulan saya khutbah hari ini di Patikan ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh teman-teman sekalian. Ya, kiranya Allah memberi berkah dan hidayah kepada kita semua. Agar apa yang kita sampaikan ini mendapatkan nilai, sehingga teman-teman Kristen yang masih bisa disehatkan bisa sehat. Kemudian umat Islam yang tadinya ragu kepada keislaman yang kembali istiqomah kuat memegang akidah Islamnya, supaya tidak supaya tidak mudah kemudian dimurtadkan oleh iblis yang bercongol di dalam tubuh manusia, mengajak manusia lain menyembah kepada sesamanya manusia. Demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan adik-adik sekalian, Dinda Nora, Dinda Ardiansa, Dinda Yonatan Nandar, adikku yang cakep, sahabat-sahabat Api Jabotabek, Api Kepri dan juga Riau. Silakan dilanjut, Masya Allah, dan sahabat yang lain. Silakan. Masya Allah. Siap Gurunda, Masya Allah. Siap Gurunda. Ya, assalamualaikum Sardiansa, Bang Yonatan Nantar. Assalamualaikum. Tunggu. Saya bukan Ustadz, panggil aja Bang Ardi gitu. Ya. Waalaikumsalam Amin kan kenapa sih, Tad? Amin ya Allah. Itu. Ya, ini ada tamu kita. dulu lah, si Dindin. Aduh, noise-nya. Iya, Noise. aduh, Dindin. Aduh, gua nggak turun aja dulu, Dindin. Dah. Bang Sams. Siang Bang Sams. Bang Sams. Kak. Dah, turun lah. Tadi minta naik. Bang Sams. Loh, turun. Bang Nandar, Assalamualaikum. Salam, saya kesini ingin dengar suara para guru ndak semua di sini. Ada guru ada Jumat nih. Tapi karena mau sholat Jumat ya, Masya Allah. Ya, di sini belum sholat Jumat Bang. Masih jam 11 kurang 10 Enggak, di sini. Bang Juma. Iya. Ya. Masya Allah.
Bang Nandar, Bang, abangku, sedikit ya. Ini sambil nunggu Kristen. Kalau nanti udah ada Kristen, kita diskusi gitu kan. Silakan disapa dulu host, ada tamu. Siap. Selamat siang Bang Amin. Selamatkan siang Bang Amin. Oh, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Amin, ada yang mau disampaikan Bang Amin? Nah, itu aja tadi, itu udah ada Ustaz Nandar 3 hari yang lalu tak salah saya dengar itu Yesus poligami itu baru dengar juga itu dari Ustaz Nandar itu. Masya Allah. Nah, itu gimana itu Ustaz? Sebentar Pak, Bapak Muslim? Ya Muslim Pak, Muslim. Iya, siap Pak. Tapi sebentar ya, aku mau ngobrol sama Bang Nandar dulu ya. Saya nyimak di bawahnya. Oke, siap Bang Amin. Makasih banyak Bang Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nandar, Bang, orang-orang Israel dulu menganggap Bani Elohim itu Bani Elohim itu apakah anak Tuhan atau hamba Tuhan itu sebetulnya Bang Nandar? Bani Elohim itu gimana konsepnya Bani Elohim itu? Kalau Benai itu kalau dalam bahasa Arabnya Bani, ya Bani Israel, ya bukan anak, tetapi umat. Benai itu Bani kalau dalam Islam, dalam Quran, dalam bahasa Arab itu Bani, ya Bani Israel. Jadi kalau Benai dimaknai sebagai anak, berarti Quran mengakomodir itu. Quran membenarkan itu, sementara Al-Quran sungguh sangat jelas tidak pernah membenarkan bahwa Tuhan itu punya anak. Gitu. Oke, berarti Yesus itu sebenarnya nggak pernah ya mengaku sebagai anak Allah itu ya, anak Tuhan itu ya, nggak pernah ya? Tidak. Yesus itu Kisah Para Rasul 13 nomor 3, hamba Allah. Masya Allah. Ya, yang saya sedang cari ini misal di Yohanes 5:25, di situ kan tertuliskan tohuyo toteo kan. Jadi di situ Yesus di kitabnya. Makanya kenapa saya analisis teks kitab itu, kitab ini menurut saya loh ya, itu belum tentu benar juga belum tentu salah. Artinya ya tidak pasti benar gitu loh. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Gurunda gimana Gurunda? Izin. Amsal 3 nomor 11 12. Amsal 3 nomor berapa kan? 11. Nomor berapa tadi? Nggak kedengeran suaranya. Ada suara Paman. Gurunda. Nomor 11 sampai 13. Amsal 3 nomor 11 sampai 14. Baca aja. Hah? 13 Ustaz. Nomor 11, 12, 12, 13, 14. Saya boleh jelaskan sedikit nggak? Sedikit aja. Iya, silakan. Jadi Benai Elohim itu, Benai itu plural dari kata Ben. Ben itu anak. Benai itu berarti anak-anak. Oke. Nah, tetapi di dalam kaidah bahasa Ibrani itu tidak seperti bahasa Indonesia itu. Contoh. Kalau saya bertanya Bang Ardiansa umur berapa, itu pakai ben loh. Contoh dalam bahasa Ibraninya itu ben kamah atah. Ben kalau kita parsing satu persatu, ben itu anak. Kamah itu berapa, atah itu kamu. Ben kamah atah, ben anak, kamah berapa atah. Berarti kalau kita parsing nih sesuai dengan parsingannya, kalau ben kamah atah artinya apa? Gak mudeng. Kalau secara tekstual, secara harfiah, ben itu anak, kamah berapa, atah kamu. Ben kamah atah berarti artinya apa kalau secara tekstual Indonesia? Anakmu berapa? Nah, tapi tanya orang yang ahli Ibrani itu, coba tanya.
Kalau nanya umur apa? Ben kama atah. Berapa umurmu? Tuh. Jadi kita begitu. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ada kaidahnya, sama dengan bahasa Arab. Sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kan good morning. Good itu kalau kita parsing secara harfiah good bagus pagi kan. Tapi dalam bahasa Indonesianya kan selamat pagi. Oh ini Nah, loh. jadi- Betul. Sepakat aku Bang Nandar. Iya. Benai Elohim itu umat Tuhan sebetulnya. Iya betul. Ini ya aku tunjukin ya yang dikasih tahu Gurunda Zuma barusan, Masya Allah. Aku tadi kan agak sedikit dengar, sedikit nggak dengar gitu kan. Tapi ternyata di sini luar biasa loh. Kamera aku nggak bisa tak balik loh. Ini kenapa kamera aku ini? Coba aku balik dulu kamera. Nah gitu dong. Nah ternyata yang disebutkan Gurunda Zuma, Masya Allah ya, beliau ini makanya dari dulu saya ngefans sama beliau sampai sekarang. Ini tadi apa tadi? Amsal ya, Amsal 3 nomor 11-18. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ini ternyata Beni Elohim itu artinya ini loh, orang yang menerima didikan dari Tuhan gitu loh, dari peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan ajaran kepada dia gitu loh. Itu yang disebut anak Tuhan, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangnya. Ini maksudnya begitu. Iya, makna alegoris itu benar. Iya, bukan berarti Tuhan beranak. Betul. Saya nggak, iya makanya saya kepingin tahu gitu loh. Di sini kan ada nih suara anak Allah ini. Apakah anak Allah di sini Yesus mengakui aku adalah anak dari Allah gitu kan? Ya enggak juga. Itu loh. Iya. Itu alegoris itu Bang Adensa. Iya, betul. Yang apa ya namanya ya? Oh, lanjut dulu lah. Ada teman-teman disapa dulu, host silakan. Siap Ustaz. Ya, Assalamualaikum Bang Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun aja ketua biar kafir yang naik di bawah gitu. Oke. Mana ada mau nyapa-nyapa guru-guru kita yang di sini. Silakan. Oh ya, selamat. Gigi. Sorry. Belum aku mute. Assalamualaikum Bunda. Belum aku mute, sorry. Aku goda anakku. Sorry, lanjut. Oke. Waalaikumsalam. Ya aku pikir dia bilang agigi. Sama siapa dia bilang ya kan? Sama anakku lah. Sorry, lanjut. Kata ya, itulah makanya. Aduh, Masya Allah. Oke, Bang Dan, ada lagi Bang Dan. Aku sedikit. Host. Siap Bunda. Ya, silakan Bang Nathan. Ya, silakan. Iya, Siap Bang Nathan. Ya, yang tadi itu ya simpulannya Benei Elohim itu secara harfiah memang Benei itu plural daripada Ben. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Ibrani itu kalau perempuan itu bat, makanya ada namanya bat mispah ya, anak hukum. Kalau laki-laki bar mispah dari kata-kata ben. Ben itu anak, bar juga sama laki-laki. Kalau bat perempuan, kalau laki-laki itu ben atau bar. Nah, kalau plural dari ben itu benei hatargum, jadi anak-anak terjemahan, umat terjemahan. Jadi penisbatan kepada bangsa Israel, kepada Yesus, Yeshua HaMashiach, benei atau ben itu adalah alegoris sebetulnya, bukan makna secara harfiah. Satu. Yang kedua, tadi ada yang bertanya tentang Yesus poligami, Yesus punya anak. Nah, kalau ada orang Kristen sudah meyakini Yesus menikah, ada loh beberapa ini sudah saya jelaskan itu ada yang terkontaminasi imannya sudah. Ada Kristen yang sudah mulai nih mengakui bahwa Yesus menikah dan punya anak. Ya sudah, batallah ketuhanannya. Jadi saya merasa bersyukur nih sudah ada yang Kristen
beberapa itu sudah mulai goyah itu. Tinggal diluruskan sama, kalau saya memang ilmu kristologi saya kurang ya. Kalau kayak Gurunda Juma, Ustadz Sugi dan teman-teman yang lain itu sangat mumpuni. Kalau saya kalau diskusi itu cuma tema-temanya itu saja. Jaminan konsep ketuhanan, jaminan keselamatan, kemudian Yesus tidak disalib, perkawinan Yesus, Nabi Muhammad atau si Paulus rasul palsu, sama Al-Quran atau Bible kita palsu. Udah itu saja kalau tema saya nih. Beda dengan guru-guru kita yang sangat mumpuni wawasannya ya. Gitu teman-teman ya. Jadi saya masih menimba ilmu ini. Terima kasih. Lanjutkan. Saya izin pamit sekaligus ya, karena ini kan nggak ada outernya nih. Saya izin pamit karena di sini bentar lagi, di sini Jumatannya jam 12 sih, cuma prepare dulu kita sejam. Makasih ya Gurunda Juma, Bang Ardiansa, Bunda Nora, Api Riau, Api Jabar, Api Jatim, Bob, Kawe, dan semuanya terima kasih. Saya ana uhibbukum fillah, aku mencintai kalian karena Allah. Jangan hiraukan JCC Jul, jangan hiraukan si Umar yang terang-terangan, sebentar, yang terang-terangan si Julfikar, JCC, Umar, Palen menyerang Bang Juma di roomnya. Jauhi mereka, pokoknya jauhi orang-orang yang memusuhi para pejuang kita di garda terdepan mengantisipasi pemurtadan. Jadi jauhi si logika, jauhi orang-orang yang berkumpul dengan kolam yang sama, itu saran saya. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya loh. Jadi api sumut itu yang membebaskan si Nada. Bang, selamat siang Bang. Siang. Cara keluarnya gimana? Saya lupa lagi cara keluarnya. Tolong di-kick ini. Siap. Saya Kristen Bang. Siap. Izin mengajar Kristen. Oh ya, silakan. Ini yang berani jawab Qurannya ini Bang. Ya, kita diskusi aja. Jangan cuman terlalu banyak. Ya, kita diskusi aja, Bang. Dengan Qurannya Bang. Iya Bang, kita diskusi aja. Dengan Qurannya sekali dia mau nengok. Bang, taunya bahas kita orang lain. Diamlah dulu kau deh. Kopi kita diskusi siapa kak? Kau datang kayak apa kali kau? Takut. Kau benci kali aku. Ya kita diskusi aja. Kita diskusi aja. Loh, siapa yang takut? Ayo kita diskusi. Ayo berani nggak diskusi? Berani nggak? Allah minta tolong Bang. Loh lah, iya berani atau enggak? Iya berani nggak? Mampuslah kau. Mampuslah. Hujatannya kerja muncung kau. Ajaran Tuhan kau tuh kasih minta sekali. tolong. Ya, diajak diskusi Eli lama sama Tani tuh parah kali. Kenapa ditinggalkan gitu loh? Kasian kali Eli lama sahabat Tani. Ya Bunda, Ustadz dan saya ini kita sapa satu lagi nih. Bang Hawe, selamatkan siang Bang Hawe. Bang Hawe. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Hawe, Islam ya Bang? Islam. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ada mau tanya dikit nih, tapi sekedar penasaran. Penasaran ingin tahu. Tapi ini ya naik masalah hotel lah. Ini kan kalau dilihat tuh yang tahu lah Bang Ardi, Pak Bang Zuma, siapa nih kan yang dengar. Setiap mereka mengatakan itu hari lahir Yesus, Natal itu kan ada pohon cemara. Itu hubungan mereka sama pohon cemara apa tuh? Apa Yesus lahir di bawah pohon cemara atau gimana tuh? Nggak ada. Itu masih menjadi sebuah misteri Bang. Nggak ada. Saya cerita sedikit ya Bang Ardi. Iya Bunda. Bingung. Dulu waktu Kristen kan kayak gitu. Nanti beli pohon ya kan. Itu kan sebenarnya bukan pinus gitu loh ya kan. Baru dikasih putih menandakan hari salju ya kan. Baru klenceng-klencengnya. Kalau dulu kan nanya nih, aduh, jaringan jelek ya, Sinyalnya merah, sinyalnya merah. Kedengaran? Bunda Nora. Ya, putus. Putus. Enggak.
Nah, Putus-putus. jadi dulu putus-putus. Udah bagus. Putus-putus. Bagus. Oke. Jadi dulu saya putus-putus. Putus-putus Bunda. Masuknya telat Udah itu. bagus. Saya tahu itu. Udah. Iya, masuknya telat itu suaranya Bunda ke sini. Oh, delay. Iya Bunda, delay Kedengeran Bunda. nggak? Delay. Bunda. Delay itu. Oke. Iya. Delay. Bagus. Belum lagi. Belum. Delay. Bagus. Sama Kalau aku jelas bilang suara bagus kalian. sekarang, Bunda Nora nggak langsung denger. Enggak. Oh iya, delay. Kalau aku aku bilang dengar. bagus sekarang, Bunda Nora nggak langsung denger. Meskipun sekarang kedengeran gitu ya, tapi nanti nggak kedengeran Bunda. Delay. Iya. Ustadz Ardiansa kita sapa dulu nih Bang Lera ini. Ya, Selamat silakan. siang Bang Lera. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini, kan di Iya Bang, Bible jangan itu ada. lama-lama Bang bertanyanya Bang. Izin begini ya teman-teman, izin ya. Ini adalah room diskusi lintas agama teman-teman muslim. Saya minta tolong teman-teman muslim yang minta di bawah permintaan dibatalkan segera. Karena kenapa? Karena diskusinya kita sama teman-teman Kristen. Kita sedang meluruskan ajaran-ajaran yang clear. Ini bukan room kajian Islam teman-teman. Mohon izin, bukan berarti maaf. Bukan Ini bukan berarti Islam, aku nanya Bible. Iya, Saya Islam. yang nanya Bible. Astagfirullahaladzim. Bukan begini Bang. Bible kan ada. Ya saya keluar aja lah, saya stay di bawah lah. Biar yang Oke. kapir-kapir bisa naik nih. Siap Bang. Sebentar aja, ini mau Semuanya, jumatan soalnya. Assalamualaikum buat semua guru dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau jumatan 5 menit lagi, bentar Bang. Iya. Apa tuh Bang? Apa mau Bang sampaikan Bang? Kan di Bible tuh kan ada dalil yang bahwa Yesus itu kan utusan ya. Itu kan Bible itu kan bukan asli kan, ibaratnya bukan firman kan. Terus Bang? Itu kan, tapi kan itu kebenaran bahwa Yesus itu memang utusan. Itu kan di kita kan sama kan, sebenarnya Nabi Isa itu utusan. Itu sebenarnya posisinya gimana itu Bible palsu itu? Oke, Apa bukan saya Bible jawab palsu ya. ya? Firman Saya jawab palsu ya. yang ya. Saya Itu jawab. kebenaran ya Oke. maksudnya. Saya jawab ya. Ya. Oke. Semua yang selaras dan sejalan dengan Al-Quran itu boleh kita benarkan. Sekali lagi saya ulang. Semua, jadi tolak ukurnya adalah Quran. Semua yang selaras dan serasi sejalan dengan Quran itu boleh kita benarkan. Ingat konteksnya, boleh kita benarkan, bukan boleh kita imani sebagai firman Tuhan, bukan. Jadi Bible itu menurut saya ya, karena saya adalah Islam, saya nggak mempercayai selain Quran dong. Ya. Gitu. Jadi yang firman Tuhan itu ya Quran, Bible firman Tuhan bukan. Tapi kalau di dalamnya ada nggak di dalam Bible itu yang selaras dengan Quran? Oh ada, itu jawaban saya. Tapi apakah itu firman Tuhan? Bukan. Tapi itu adalah kebenaran yang sesuai selaras dengan Quran. Nah itu Misal, jadi saya nggak misal banyak, begini, cuma itu aja. misal begini, saya mempelajari kitab sejarah ya, sejarah. Kemudian kitab sejarah itu ternyata sejalan dengan Quran, atau kitab sains sejalan juga dengan Quran. Ternyata matahari mengelilingi galaksi, mengelilingi porosnya, ternyata sejalan dengan Quran. Apakah kita membenarkan? Iya dong, membenarkan. Tapi apakah itu firman Tuhan? Bukan. Nah gitu loh. Ya, ngerti. Ntar lagi saya turun, habis ini saya berhenti. Ini Bang, jadi Oke, udah Bang Lerak. Enggak, saya bisa habis satu kalimat ini selesai. Jadi untuk meluruskan mereka adalah soalnya pakai di atas ini nggak ada pakai teman- Bible teman mereka Kristen gitu, yang teman selaras Kristen. dengan Quran, begitu kan? Meluruskan persepsi mereka itu dengan Bible mereka sendiri, tapi kita menjelaskannya ini selaras dengan Quran gitu. Iya. Itu aja Bang, kasih. Oke, siap ya Bang Lerak. Makasih banyak ya Bang Lerak ya.
Oke, izin kita turunkan dulu ya Bang Arab ya, untuk kita kasih nih ruang untuk Oten untuk naik ke atas ya. Ya, ini Harahap dari kemarin aku lihat ya, kayaknya dia nih kayak gimana gitu. Naik aja Bang Harahap. Coba gantikan posisi saya di sini Bang Harahap. Coba Ardi jangan dijawab gitu kan. Loh, kok jangan dijawab? Yang ditanyakan sama Quran kok. Coba Bang Harahap naik, gantikan posisi saya. Gantikan posisi saya. Nanti kalau Bang Harahap udah menggantikan posisi saya turun. Saya nggak akan aktif lagi di dunia debat. Silakan Bang Harahap naik. Saya jambak udah. Bang Harahap sudah saya jambak. Gantikan posisi saya Bang Harahap. Silakan. Sudah saya jambak 3 kali saya jambak. Bang Harahap nggak berani naik rupanya. Jadi teman-teman Muslim tuh nggak tahu ya. Harahap ini Kristen apa Islam ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu Harahap ini Kristen apa Islam. Kok dari kemarin tuh kok kayak gitu komentarnya. Gitu loh. Risih juga lama-lama baca apa namanya. Ya mau nggak mau tuh kebaca teman-teman. Mau nggak dibaca pun kebaca. Jadi mengganggu konsentrasi kita gitu loh. Iya. Oke Bang Arab, kalau mau naik silakan naik aja Bang Arab. Silakan Harahap gantikan posisi saya. Ya. Gantikan posisi saya. Ketika Anda mampu menggantikan posisi saya pensiun jadi debaters Muslim. Silakan. Oke, ditunggu Bang Arab naik aja ya. Izin Ustadz Ardiansyah, kita sapa satu lagi nih tamu kita ini. Selamat siang, ini Kak Zen atau apa nih? Abang atau kakak ini? Selamat siang, Bang Zen. Bang Zen. Monitor Bang Zen. Oke, kita turunkan. Oke Ustadz, lanjut Ustadz Ardiansyah. Ya, lanjut aja naikin Siap. Bunda Nora, udah bisa monitor Bunda Nora? Udah bagus belum jaringannya? Tadi memang mati lampu. Oh. Jadi kalau oke, mati monggo, lampu, monggo, Ustaz. saya Ya, pindahkan jaringan. Di sini Siap. nggak bisa masuk wifi. Di sini harus pakai paket data. Itu susahnya. Wifi sini nggak bisa masuk. Siap, Bunda. Makasih teman-teman yang ada di bawah, makasih. Ya, silakan host disapa-sapa. Siap. Selamat siang Kak Meli. Siang Kak Meli, Bang Beceng. Siang. Bang Beceng. Kak Meli, selamat siang. Monitor. Beceng jaringannya. Waduh. Kak Meli nggak tahu lah ya. Iya Bunda. Udah kita turunkan aja. Kak Meli monitor. Oke, kita turunkan ya Kak Meli ya. Siap. Ayo teman-teman nonton yang di bawah silakan naik, ajukan permintaan. Saya dianggap baperan sama Harahap. Loh, saya nggak baperan Bang. Justru malah silakan naik ke atas gitu loh. Gantikan posisi saya. Saya kan nggak baperan. Kan nyuruh ganti. Masa nggak bisa sih? Kan Anda bisa komen, masa nggak bisa melakukan? Nah, lakukanlah. Buktikanlah di depan kami. Ya, selamat siang Bang Bitok dan Kak Yesi. Selamat siang. Monitor. Kak Yesi dan Bang Bitok. Astagfirullah. Oke, kita turunkan ya abang-abangnya. Apa sih Harahap? Mana memang dia? Ya diblokir aja ya Harahap ini ya. Oh iya, Diblokir boleh, aja. boleh, Diblokir Harahap. Jangan sampai dia komentar di room muslim manapun juga. Lanjut. Siap, Ustaz. Ayo teman-teman Oten yang di bawah yang mau naik silakan naik, ajukan permintaan. Kalau mau diskusi ya diskusinya bagus-bagus, santai-santai ya, membuat data, dalil gitu ya. Jangan modal congor gitu. Aduh, kebas tangan. Ya, selamat siang Bang Arjuna Ireng. Waduh, namanya luar biasa ini. Bang Arjuna. Iya.
Ini siapa lagi nih? Satu lagi nih, loading dia. Assalamualaikum Ustadz Ardi, Bunda Nora, Gurunda. Ya Allah, kok saya yang dinaikkan ketua? Gak ada yang naikkan. Saya biar di bawah aja, izin di bawah dulu. Ya Allah. Oke, ya, siap, Makasih siap, Bang, siap. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maaf Bang. bang, kepencet, turunin aja. Oh ya ya siap Bang, selalu. Kata gitu. Emang bisa ya pas waktu tap-tap layar terus kepencet itu bisa ya? Iya, Bisa, memang bisa, iya, Bang Ardi. Makanya saya kalau mereka memang kayak begitu sih, saya tidak heran. Kita tap terus, ya kan kadang kan kita tap ini nggak perhatikan jari. Nah, jadi tertindih situ multi gasnya. Oh gitu, oke. Aku biasanya kalau tap-tap itu ini ya posisiku tap-tap tuh biasanya di bawahnya Bunda Nora atau di bawahnya akun saya ini, jadi aman. Di sini kan ada space kosong kan? Ya, Marabit. Islam Kristen Marabit. Islam di bawah aja. Oh oke, siap. Saya turunkan ya Bang. Kak Siska. Yang Kak Siska. Kak Siska, jangan bilang kepencet lagi nih. Kesenggol. Oh kesenggol ya. Iya udah gak apa-apa. Ya udah. Masya Allah. Ya udah nih teman-teman yang dari Islam mau menyapa-nyapa guru-guru yang di atas silakan, tapi jangan lama-lama ya, kita kasih waktu ini. Mumpung ada Bunda Saya lanjut Nora. ke pohon cemara tadi ya. Ya, Lanjut boleh, pohon Bunda Nora. cemara tadi Lanjut ya, sedikit Bunda. ya. Kepencet. Aduh, kepencet. Udah lu diem Alfi. Assalamualaikum Alfi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Bunda Ustadz Ardiansa, Alfi, teman-teman monitor moderator di bawah, izin dulu saya jauh dari perangkat ya. Izin Bunda Nora Ustadz Ardiansa. Oke. Oke. Ya. Iyalah, Ini anakku nih agak kecil kan, Mang. Main HP-nya agak kecil kan. Itu dulu kan kalau setiap memang kalau sebelum tanggal 25 tuh kadang bulan-bulan November tuh kan udah persiapan bikin pohon Natal. Karena kalau Natalan itu terkadang banyak Natalan itu maksudnya dari perkumpulan ini, persekutuan ini gitu loh. Jadi tidak menunggu tanggal 25 pasnya gitu. Bang Ana Soleh apa? Noise. Jadi kalau itu pernah saya tanya dulu sama siapa? Sama guru sekolah minggu saya dulu. Waktu masih agak kecil lah, ya kan? Tapi udah udah tahu membaca gitu. Kenapa mesti pohon itu kan bukan pohon cemara itu pohon pinus. Nah, terus yang putih-putih itu apa? Nah, itu salju. Baru nanti di bawah-bawahnya tuh dibikin kayak domba-domba. Aduh. Wis. Dibikin domba-domba terus gambar-gambar beli nanti dari toko gambar-gambar Yesus masih di dalam palungan atau digendong Bunda Maria, di situ ada bapaknya yang namanya Yusuf ya kan, baru para gembala-gembala kan begitu. Nah, itu tanya itu tuh pohon itu dari mana? Nah ini yang sebenarnya bertolak belakang karena cuman saya mau tanya dulu Bang Ardiansa, apa betul di Bethlehem itu ada pohon pinus? Jadi gini, Bunda Nora tuh belum baca gitu loh. Jadi sebetulnya di Bible itu ada pohon gitu loh, yang namanya pohon ara. Nah, mungkin bisa jadi pohon ara ini berevolusi menjadi pohon pinus. Bisa jadi, tapi nggak masuk akal juga. Berarti nggak ada. Lanjut. Ya itu. Nah, jadi pohon pinus ini atau kita memang buatlah pohon cemara kan agak yang mirip-mirip ini kan pohon pinus lah ya, karena di daerah pegunungan yang dingin. Pohon cemara tuh jarang maksudnya. Kalau pohon pinus itu kan kalau kita pergi ke luar kota itu, kalau udah lewat dari pegunungan yang memang hamparan udaranya tuh dingin, itu kan pohon pinus paling banyak. Nah, kalau itu tuh kan itu agak jarang pohon pinus, tapi kalau pohon cemara tuh kan agak lebat.
Nah, pohon cemara ini kan ibaratnya dia tuh jarang tumbuh banyak itu di daerah pegunungan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi PR buat saudara Kristen itu. Ini pohon pinus, ini apakah hidup di Bethlehem? Karena Yesus kan lahirnya kan di Bethlehem katanya. Apakah hidup di situ pohon pinus? Ya kan itu satu. Tapi kalau memang pun pohon pinus tidak ada di Bethlehem, berarti ini saya bilang kayak begini ya, kayak sudah tradisi kalau Natalan pakai pohon Natal. Nah, tradisi ini siapa yang bawa? Kalau Jadi memang gini kita loh buatlah, Bunda kita- Nora itu. Ya, Bang Gini Andi. Bunda, itu kan pohon ara gitu kan. Ara kan. Di Bible kan pohon ara ya kan. Lah sementara yang di tempat-tempat mereka itu kan pohon cemara. Lah itu ditambahi cem depannya. Cem ara. Jadi cem ara Gitu ya? gitu loh. Iya itu loh. Aku Masa serius nggak ngerti loh, sih? nanggapin. Loh, Tahan itu coba cem ara. ditambah Masa cem ara? cem ara, betul kan? Loh, ya kan kalau nggak ngawur gimana coba? Nggak ada loh. Ya harus ngawur lah. Cem ara, sebenarnya serius loh aku nanggapin. Nah, jadi terus kan banyak yang bertanya Santa Claus ini dari mana yang membagi-bagikan hadiah. Nah, kalau di dalam Bible memang tidak ada. Santa Claus itu kan kalau dia berkeretanya kan kereta rusa yang bertanduknya itu apalah panjang besar ya kan. Nah, sementara di dalam Bible tuh tidak ada binatang yang disebut di situ rusa. Adanya cuman keledai, kan begitu. Nah, ini pohon Natal 1, Sinterklaas 2. Apakah ini dibawa oleh para jajahan Belanda? Kalau saya pikir jadi lari ke situ karena apa? Karena mereka tuh punya musim dingin, musim salju ada. Nah, di Bethlehem ini apakah ada pohon cemara atau tidak? Pohon pinus lah setidaknya, sehingga menjadikan pohon Natal itu sebagai lambang memang datangnya hari kelahiran Yesus gitu. Nah, ini sebenarnya gitu. Ayo, moderator disapa tamunya tuh ada.